Recording in progress. Baik, karena sudah lewat 9 menit ya, kita izin mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya, Sari, yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selamat datang di kegiatan webinar membersamai anak berkembang dengan memaksimalkan potensi untuk meraih mimpi yang diselenggarakan oleh Aposis. Hari ini kita akan membahas banyak hal menarik, potensi anak, kekuatan mereka untuk berkembang, dan bagaimana kami sebagai orang tua bisa ikut membersamai mereka untuk meraih mimpinya. Mari kita mulai acara ini dengan semangat dan antusias ya tentunya. Jangan lupa nyalakan kamera jika bisa gitu ya, tapi yang berhalangan tidak apa-apa sambil mendengarkan saja supaya diskusinya lebih seru ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita kedatangan pembicara yang keren yaitu Ibu Nabila Armadita, psikolog hebat lulusan Master Psikolog Unpad ya, Universitas Padjadjaran Bandung. Selain psikolog di Aposis, beliau ini merupakan psikolog di Halodoc. Keren banget ya. Jadi kita bakal ngobrol seru nih bersama Ibu Nabila pada pagi hari ini. Dan nanti bersama beliau kita akan berdiskusi lebih lengkap dan detail dari materi yang dibahas hari ini, khususnya tentang bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi perkembangan potensi anak dan memantau kesehatan mentalnya juga ya, Bapak Ibu ya. Baik, mungkin langsung saja kita mendengarkan materi ya dari Ibu Nabila. Untuk Ibu Nabila, waktu dan layarnya saya persilakan. Terima kasih banyak, Mas Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan prima juga gitu ya di hari Sabtu Syariah ini gitu ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan dan kita diskusi sama-sama gitu ya untuk membersamai atau mengoptimalkan potensi yang anak-anak kita miliki. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya minta izin ke operator gitu ya untuk share materi kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Temanya gitu ya, atau judul gitu ya dari webinar kita pada pagi hari ini adalah membersamai anak berkembang dengan memaksimalkan potensi untuk meraih mimpi. Nah, ini mungkin menarik gitu ya buat Bapak Ibu semua gitu ya, orang tua gitu, karena kita pengen banget pasti memaksimalkan gitu ya potensi anak-anak kita miliki, bisa meraih mimpi, cita-cita gitu ya yang mereka inginkan, juga yang tentu bisa membanggakan kita sebagai orang tua dan juga bisa bermanfaat gitu ya bagi lingkungan sekitarnya. Oke, boleh di next. Nah, ini gitu ya, sering kali gitu ya saya temui, sering kali juga banyak pertanyaan yang muncul kepada saya di banyak sesi gitu ya. Saya ingin dukung anak, tapi takut salah langkah. Ada banyak sekali nih beberapa gitu ya, kebimbangan orang tua yang coba dirangkumkan gitu ya oleh kami gitu. Yang pertama adalah, anak saya pintar kok, tapi kok nggak semangat belajar. Kenapa ya? Salahnya di mana ya? Udah les di mana-mana, tapi kok nilai anaknya masih segitu aja. Salahnya di mana? Gimana kalau jurusan yang anak pilih itu ternyata nggak cocok ya sama potensinya? Atau anaknya tuh pendiam banget nih, hampir nggak punya teman, itu wajar atau enggak? Atau misalnya belakangan anak saya tuh gampang marah, cuma ada ini tuh fasenya fase yang normal kah gitu ya? Fase yang memang dilalui oleh remaja atau ada yang lebih serius? Kayaknya anak saya tuh nggak terlalu menonjol di sekolah gitu. Dia punya bakat lain nggak ya kira-kira nih yang bisa kita kembangkan gitu ya? Atau nih bisa ini mungkin buat orang tua ini yang anaknya udah kelas 12 gitu ya. Anak saya kelas 12, tapi masih bingung pilih jurusan. Aduh harus gimana ya, padahal bentar lagi udah lulus SMA gitu ya, dia harus menentukan kuliahnya kemana. Gitu ya, bahkan sebelum lulus biasanya udah harus tentuin gitu ya, harus seperti apa. Kemudian, ini kebimbangan juga gitu ya, dari zaman saya dulu sekolah mungkin sampai sekarang gitu ya, anaknya tuh ngikutin bimbel atau percaya aja ya sama usaha dia sendiri.
Terus tes psikotesnya bilangnya anaknya cocoknya IPA, tapi anaknya sukanya IPS. Ini jadinya harus ikut yang mana? Nah, lalu pertanyaan terakhirnya gitu ya, intinya adalah saya pengen dukung anak saya, tapi saya takut salah langkah gitu ya. Yang saya ambil takutnya malah menjerumuskan anak saya gitu ya, malah nggak mengoptimalkan perkembangan dia. Lalu gimana caranya supaya nggak salah arah? Nah, boleh next? Nah, disinilah gitu ya kita perlu dan kita penting gitu ya untuk mengenal potensi dan kondisi mental anak. Jadi nggak hanya kita tahu potensinya gitu ya, minat bakatnya aja, tapi kita juga perlu tahu kondisi mental anak. Kenapa penting? Boleh di next? Oke, kenapa kenapa kita harus tahu potensi anak? Jadi gitu ya, Bapak Ibu semua gitu ya, bahwa setiap anak itu lahir dengan keunikan dan potensi masing-masing gitu ya. Contohnya keunikannya tuh gimana? Karena nggak ada satu anak pun gitu ya yang berkembang sama persis, meskipun dia kembar. Nggak ada gitu kan yang benar-benar ketika misalnya di anak tuh jalan harus sama di usia 10 bulan, 15 hari, jam 2 lebih 15 menit misalnya gitu kan. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya tuh beda-beda gitu ya waktunya, tapi punya rentang tahapan perkembangan gitu ya yang sesuai gitu ya dengan tahapan usianya. Jadi sebenarnya mereka tuh punya keunikan masing-masing, punya potensinya masing-masing. Jadi nggak akan ada satu anak pun yang benar-benar persis dalam hal kepribadiannya kah, potensinya kah, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tahu karena jadi setiap orang tuh pasti punya potensinya masing-masing. Boleh di back dulu? Di back. Oke, terima kasih. Nah, kemudian gitu ya, kalau kita tidak ada pemetaan yang tepat, banyak potensi anak yang tidak tergali secara maksimal. Jadi kita tuh harus tahu gitu ya, pemetaan itu artinya kita bisa mengelompokkan gitu ya, kita bisa memasukkan gitu ya si anak ke dalam potensi-potensi yang tepat. Kayak misalnya contoh gitu ya, anak tuh IPA atau IPS gitu yang paling mudah gitu ya, yang mungkin dialami sama siswa-siswa SMA gitu ya, atau kalau misalnya dia siswa SMK gitu ya, ini jurusannya udah tepat atau belum sama si minat bakatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Karena itu tuh penting sekali gitu ya. Kalau misalnya dia tidak dipetakan gitu ya dengan yang tepat gitu ya, nantinya dia akan bingung menggali atau mengoptimalkan kemampuan yang sudah dia miliki dan juga apakah kemampuan ini cocok gitu ya dengan yang saya minati atau enggak. Gitu ya. Kemudian pengenalan potensi itu membantu anak lebih percaya diri, termotivasi, dan memiliki arah yang jelas. Ya kenapa? Ya, kebayang nggak kalau misalnya anak tuh udah tahu nih, aku tuh potensinya dari bidang IT, contoh gitu ya. Berarti dia lebih percaya diri, dia tahu cita-citanya mau kemana, dia termotivasi karena udah tahu nih sesuai gitu ya antara minat dia, bakat dia gitu ya, potensi yang dia miliki dengan jalurnya, dengan apa namanya arah yang lagi dia jalani gitu. Jadi dia termotivasi, lebih semangat belajar gitu ya. Dan dia tahu gitu ke depannya dia cita-citanya mau jadi apa, profesi yang akan dia tekun itu seperti apa dan lainnya gitu. Nah, orang tua yang memahami potensi anak juga kita bisa memberikan dukungan emosional dan akademis yang lebih tepat sasaran gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita pengen memberikan dukungan gitu tadi gitu ya, yang apa namanya secara entah itu secara emosional gitu ya, secara finansial misalnya, lalu juga secara akademisnya gitu ya, kita harus tetap jadi lebih tepat sasaran karena kita udah tahu potensi anak di mana, jadi kita bisa arahin anaknya potensinya di IT, masa kita suruh dia masuk FK gitu ya, masuk kedokteran gitu ya, misalnya mana sangat bertolak belakang gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu ya, kita mendukung, kita arahkan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Boleh di next? Nah, ini ada sedikit quotes gitu ya, untuk insight kita gitu ya sebagai orang. Jadi katanya, gitu ya, nggak semua anak itu ditakdirkan menjadi dokter atau insinyur gitu ya. Jadi profesi itu nggak hanya melulu guru gitu ya, Bapak Ibu semua dokter, insinyur gitu ya, profesi tentara, polisi gitu ya, profesi-profesi yang zaman bahula gitu, zaman dulu gitu ya. Sekarang tuh udah banyak sekali profesi yang justru juga menghasilkan uang juga gitu ya, yang juga bisa menghidupi mereka kelak gitu ya, bisa juga mengembangkan diri mereka, berkembang juga, diakui juga gitu ya. Jadi banyak banget hal ya. Jadi ada yang punya bakat luar biasa di bidang kreatif, di bidang teknik,
terus komunikasi gitu ya, atau kepemimpinan gitu ya, banyak sekali gitu ya di zaman sekarang gitu ya, profesi-profesi baru gitu ya yang anak bisa kembangkan potensi. Jadi kita sebagai orang tua justru harus menjadi petunjuk jalan, bukan penentu tujuan. Kebayang bedanya ya. Jadi kita hanya sebagai mengarahkan aja gitu ya. Kalau misalnya dia tahu nih, aku mau ke Jakarta mah misalnya. Jalannya enakan lewat puncak atau lewat tol ya, misalnya gitu. Kita yang mengarahkan, tapi tetap anak yang akan menentukan sendiri. Setelah kita pertimbangkan, kalau lewat tol lebih cepat, tapi biayanya lebih mahal gitu dan lain sebagainya. Kalau lewat jalan biasa akan lebih lama macet gitu ya. Tapi kita bisa sambil lihat pemandangan misalnya gitu. Dan ini anaknya akan menentukan sendiri berdasarkan kita gitu ya yang menentukan apa mendampingi gitu ya arah yang mau dia capai. Gitu. Boleh di next? Nah, seperti yang saya jelaskan gitu ya, setiap anak itu terlahir dengan karakter dan potensi yang berbeda gitu ya. Jadi nggak ada satu anak yang benar-benar persis banget gitu ya semua karakter dan potensi yang dia miliki. Jadi kita nggak bisa pakai satu ukuran untuk semua gitu ya. Pasti akan banyak sekali ukuran-ukuran yang akan kita pakai untuk bisa menggali karakter dan potensi anak. Jadi, nah, potensi ini gitu ya bukan hanya nilai rapor atau ranking kelas gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya melihat potensi anak itu berdasarkan dari rapor kelasnya aja atau dari dia ranking atau enggak. Siapa tahu gitu ya potensinya tuh bukan hanya sekedar hal berhubungan dengan akademik gitu ya. Mungkin hal-hal yang di luar non akademik gitu ya yang nggak dia pelajari di sekolah secara formal, tapi dia punya potensi lebih di bidang tersebut. Misalnya olahraga, kesenian, yang tadi bidang kreatif gitu ya, yang mana mungkin nggak ada di dalam kelas gitu ya, atau nggak semuanya tercakup di kelas gitu ya, tapi mungkin itu ya potensi yang mungkin dia bisa kita kembangkan secara optimal. Nah, potensi itu sendiri gitu ya, jadi melibatkan ada minat, ada bakat gitu ya. Mungkin ada yang belum familiar gitu ya, kalau minat itu sesuatu yang anak sukai gitu ya, keminatannya, kesukaannya, hal yang dia ya sukai gitu ya, minati. Kalau bakat adalah kemampuannya dan keterampilan yang dia miliki gitu. Jadi minat dan bakat itu dua-duanya sama-sama penting gitu ya. Pun misalnya dia punya kemampuan tapi dia nggak minat juga anak akan susah menjalaninya. Sebaliknya gitu ya, kalau dia punya minat tapi dia nggak punya bakat di situ juga akan susah juga menjalani. Gitu. Juga ada gaya belajar gitu ya. Dia termasuk kalau lagi belajar lebih suka sambil melihat, sambil mendengar misalnya gitu ya. Lalu kepribadiannya gitu ya, kepribadiannya juga menentukan gitu ya potensinya gitu ya, anaknya cepat menyerah atau enggak, ketika bekerja dia semangat atau enggak gitu ya, dan bahkan kesehatan mentalnya. Jadi potensi itu tuh meliputi banyak hal gitu ya yang saling berkaitan satu sama lain yang akhirnya menciptakanlah kita tahu nih potensi anak tersebut di bagian mana. Boleh di next? Nah, lalu apa sih dampaknya nih jika kita tidak mengenali potensinya gitu ya? Nah, pertama jadinya anak merasa tidak dipahami gitu ya. Dia jadi nggak merasa kita sebagai orang tua tuh nggak paham anak, kita nggak bisa tahu nih apa yang dia butuhkan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi dia merasa kurang percaya diri, kurang termotivasi gitu ya karena merasa orang tua aku aja nggak paham nih aku gitu ya. Aku juga merasa aku bingung nih aku potensinya kemana. Kita jadinya dia mudah menyerah gitu ya, kurang percaya diri dan akhirnya tidak semangat belajar. Lalu juga dia rentan stres dan kehilangan arah. Juga sering kali gitu ya dialami sama remaja-remaja gitu ya. Jadi ngerasa cepat lelah gitu ya, kayak capek belajar terus tapi nggak tahu nih belajar tuh buat apa sih? Aku aja masih belum tahu nih ke depannya mau jadi apa. Jadi ngerasa banyak beban-beban yang dia kerjakan tapi dia nggak tahu gitu arahnya mau kemana. Lalu ya akhirnya gitu ya pilihan karir atau jurusannya tidak selaras dengan diri dia sendiri gitu. Nah, tapi apa nih kalau tadi gitu kan dampak kalau kita nggak mengenali potensi anak, tapi kita juga bisa dapat keuntungan kalau kita bisa eksplorasi potensi anak. Ya sejalan gitu ya kalau misalnya anak tahu potensinya jadi dia lebih percaya diri, lebih semangat belajar. Kita sebagai orang tua juga bisa memberikan dukungan yang tepat. Dan tadi menghindarkan anak dari tekanan memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya, karena dia udah tahu gitu ya dia mau jadi apa, dia mau kemana, jadi dia nggak terlalu terpengaruh gitu ya dengan tekanan atau ekspektasi-ekspektasi dari orang lain di luar diri dia. Karena dia udah tahu gitu, aku udah tahu kok aku ke depannya mau ini, aku mau ini. Jadi orang mau bilang apa, orang mau segimana, aku tetap teguh pada keyakinan aku. Gitu. Boleh di next?
Nah, lalu bagaimana nih cara orang tua mendampingi gitu ya potensi dan kondisi kesehatan mental? Ini mungkin banyak pertanyaan gitu ya dari banyak orang tua gitu. Jadi gimana nih cara orang tua mendampingi anaknya gitu ya? Boleh di next. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa potensi dan kesehatan mental itu saling berhubungan. Sempat ada istilah katanya mensana in corpora, aduh saya jadi lupa nih bahasa itunya. Tapi intinya adalah katanya di balik tubuh yang sehat ada juga mental yang kuat katanya gitu ya. Ada juga saya lupa lanjutannya, tapi intinya adalah gini, kalau kita pengen mendidik anak itu pintar, kita harus jaga kesehatannya, baik itu kesehatannya fisik maupun kesehatan mentalnya, gitu ya. Nah, jadi katanya anak tuh bisa bisa jadi punya IQ tinggi, bisa jadi dia tuh cerdas, dia pintar, tapi kalau dia stres terus-terusan, jadinya dia tetap kesulitan belajar dan nggak semangat sekolah. Nah, kebayang ya, maksudnya dia sebenarnya pintar, dia punya potensi, tapi kalau dia terus-terusan stres gitu ya, kita apa namanya paksakan dia untuk belajar terus, akhirnya dia malah jadi nggak bisa fokus, jadi dia nggak semangat gitu ya, karena bebannya terlalu berat, dia capek, lelah gitu ya. Kita aja sebagai orang tua gitu ya pasti lelah gitu ya kalau disuruh kerja terus-terusan tanpa jeda istirahat gitu ya, sama seperti anak juga seperti itu. Sehingga penting nih kita untuk senantiasa memastikan kondisi anak dan mengupayakan dukungan yang selaras gitu ya dengan potensinya. Makanya potensi dan kesehatan mental ini harus tetap kita jaga gitu ya. Jangan sampai anaknya oke gitu ya, cerdas, tapi dia tidak sehat mental maupun tidak sehat fisik. Gitu. Boleh di next? Nah, yang kedua nih, ini juga mungkin yang sering kali terjadi, yaitu kita perlu memperbaiki komunikasi antara orang tua dengan anak. Saya paham sekali gitu ya, Bapak Ibu semua, ketika anak beranjak remaja, mulai SMP gitu ya, SMA, kita tuh merasa anak tuh mulai menjaga jarak sama kita sebagai orang tua. Anak tuh mulai lebih mau mendengarkan teman-temannya, mulai lebih gak mau dengerin kita sebagai orang tua, mulai kayak ngerasa mama tuh gak paham aku gitu ya, ayah tuh sibuk terus gitu dan lain sebagainya. Terus kadang kita jadinya kebawa kesel juga gitu ya melihat anak tuh kerjanya main HP terus gitu ya, prestasinya menurun, kita jadinya lebih sering marah gitu ya, lebih sering muncul nasihat gitu ya, lebih sering munculnya mungkin bentuknya tadi gitu ya galak gitu ya, sebagai orang tua yang galak gitu ya, jadi mungkin keluarnya bilang anak kamu malas sih gitu ya, dia nilainya jelek dan lain sebagainya. Jadi apa namanya bentuk komunikasi antara orang tua dengan anak akhirnya jadinya menjadi suatu penghalang gitu ya, jadi tembok besar untuk kita bisa mendukung gitu ya, memberikan dukungan untuk optimalkan potensi anak. Nah, kita bisa ganti gitu ya kalimatnya dengan kita mencoba memahami sudut pandang anak. Kita pahami anak tuh butuhnya apa sih? Mungkin lagi butuh dukungan, dia butuh bantuan gitu ya. Mungkin kita bisa tanyakan seperti ini. Kelihatannya kamu lagi kesulitan ya belajarnya ya, lagi kurang fokus ya, mama perhatiin kayaknya nilainya mulai turun. Gimana kalau kita cari alternatif belajar yang lebih cocok gitu ya? Misalnya apakah kamu butuh sambil nonton video pembelajaran gitu ya, misalnya di YouTube kan sekarang tuh udah banyak ya. Coba deh kita pakai gitu ya handphone daripada lihat TikTok terus gitu ya. Siapa tahu kita bisa lihat yuk YouTube pembelajaran misalnya gitu, atau nonton podcast seputar materi pembelajaran. Sekarang tuh udah banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, materi pembelajaran dikemas dengan situasi atau apa namanya metode yang lebih menyenangkan, yang lebih bervariatif. Jadi gak hanya melulu nulis gitu ya di buku, itu kita juga bisa gitu ya dengan metode-metode lain. Atau misalnya butuh ada guru les kah, atau kita bimbel kah misalnya gitu ya, itu mungkin akan lebih enak gitu ya diterima anak. Dia juga jadinya bisa ikut berpikir menentukan mana yang lebih cocok bagi dia. Gitu. Boleh di next. Nah, lalu nih, yang penting juga sebagai orang tua di usia anak remaja adalah kita belajar untuk lebih banyak mendengarkan juga. Kadang gitu ya, anak tuh pengen juga diberikan kesempatan untuk dia mengutarakan, dia menyampaikan gitu ya, keluh kesah dia, perasaan dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dialami sehari-hari gitu ya. Kadang mungkin kita nanya gitu ya, gimana sekolahnya hari ini gitu ya. Ya mungkin dia cuma jawab ya gitu aja gitu ya. Tapi mungkin dia butuh digali lebih lanjut gitu ya. Hari ini ada yang mengganggu kamu nggak? Ada yang bikin kamu sedih nggak misalnya gitu ya? Coba dong mama mau denger gitu ya. Hari ini ada yang bikin kamu capek nggak?
pelajaran di sekolahnya hari ini seperti apa. Misalnya gitu ya. Jadi dia diberikan kesempatan, diberikan apa namanya tempat gitu ya untuk dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan. Penting kita nggak langsung menilai, kita nggak langsung kayak menghakimi gitu ya. Tapi kita mencoba dengarkan dulu apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia sedih gitu ya. Memastikan bahwa diri dia sendiri itu bukanlah sebuah kesalahan gitu ya. Jadi namanya remaja kan dia lagi trial and error gitu ya, dia coba banyak hal, dia lagi eksplorasi, pasti ada kalanya dia mungkin salah, ada kalanya mungkin dia merasa gagal, tapi yakinkan bahwa itu adalah sebuah proses gitu ya, proses pendewasaan dia untuk mengenali potensi yang dia miliki. Dan disitulah peran kita sebagai orang tua gitu untuk mendukung dia, untuk memberikan apresiasi gitu ya kepada dia ketika dia udah berusaha, dia udah mencoba setidaknya kita bisa bilang bahwa tidak apa-apa nah hari ini gagal, tapi kamu hebat sudah berani mencoba, sudah berani untuk apa namanya menantang diri kamu gitu ya keluar dari zona nyaman kamu. Kalau misalnya kamu masih gagal mungkin kita coba lagi gitu ya atau kita coba cari hal lain yang mungkin bisa menjadi potensi gitu. Jadi ya kita untuk lebih banyak mendengarkan anak. Boleh next. Kemudian kita pastikan suasana rumah tuh aman dan nyaman. Nah, jadi saya sering kali gitu ya ketemu di sesi-sesi konseling maupun konsultasi gitu ya. Anak tuh sering kali merasa rumah itu tidak seperti rumah katanya gitu ya. Rumah itu kayak asing gitu, ya. Dia pulang ke rumah tuh hanya sekedar tidur, sekedar makan, tapi gak merasa rumah itu sebagai rumah yang nyaman, tempat dia mencurahkan diri, tempat dia untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi kadang tuh merasa rumah tuh gak nyaman. Kita sebagai orang tua gitu ya, kita bisa buat suasana rumah tuh aman, kita nggak terlalu banyak menekan anak gitu ya, nggak terlalu banyak memaksakan gitu ya, kehendak kita sebagai orang tua kepada anak. Kita juga jangan paksakan anak belajar terlalu lama, cukupkan waktu tidurnya dan waktu dia bermain gitu ya. Kita bisa ingatkan kalau dia misalnya kebanyakan main handphone di malam hari, coba yuk pelan-pelan handphonenya disimpan gitu ya, kita kurangi supaya tidurnya berkualitas, jadi besok bangun tuh lebih segar misalnya gitu. Terus misalnya kalau anak kayak terlihat cemas, terlihat banyak mengurung diri di kamar, terlihat kayaknya kok apa ya kayaknya dia sering nangis gitu ya misalnya gitu ya. Kita coba deh ajak jalan-jalan sore atau buatin makanan favorit dia gitu ya sambil kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Katanya, Mama perhatiin kayaknya kamu sekarang sering gelisah gitu ya, kayaknya sering gak tenang, apa sih yang bikin kamu gak tenang gitu ya. Menjadi pendengar yang baik, anak misalnya belum mau cerita juga nggak apa-apa gitu ya, tapi dia tahu bahwa kapanpun dia mau cerita, siap cerita, kita akan selalu ada untuk mendengarkan dia. Ya, menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi anak. Gitu. Boleh di next. Nah, lalu apa sih yang perlu dihindari nih ketika kita pengen menggali gitu ya, mendampingi anak juga dalam menggali potensinya. Kita jangan sampai menganggap bahwa dengan IQ yang rendah itu sama dengan bodoh gitu ya. Karena gitu ya, potensi itu tuh gak hanya IQ. Ibu-ibu, bapak ibu semua gitu ya. Jadi kita tuh gak hanya melihat potensi anak itu dengan skor gitu ya, IQ aja, dan sama kayak tadi, sama kayak kita gak hanya melihat dari nilai rapot aja, faktanya banyak kekuatan lain yang bisa kita gali selain kemampuan IQ-nya atau kemampuan kecerdasan anak gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa oh mungkin gitu ya dengan dia secara kecerdasan nggak terlalu tinggi, mungkin dia lebih fokus di olahraga misalnya. Dia olahraganya oke banget, dia fokus, dia bisa apa namanya ikutan lomba-lomba jadi juara, mungkin potensinya di bidang olahraga atau di bidang kesenian atau di bidang IT gitu ya, atau misalnya pengembangan aplikasi atau jadi content creator misalnya. Zaman sekarang tuh udah banyak banget hal yang bisa kita gali, kita kembangkan itu ya potensinya dan juga menghasilkan uang gitu ya, bisa menghidupi dia gitu ya. Jadi kita nggak bisa hanya menganggap gitu ya kemampuan anak itu hanya dari skor IQ-nya. Lalu gitu ya, jangan sampai kita juga menganggap gitu ya anak yang depresi itu sama dengan lemah iman. Kadang misalnya gitu ya kita ngelihat anak tuh sedih, sering nangis, terus kita bilang kamu sih jarang sholat, misalnya gitu gitu ya. Kamu sih jarang berdoa, jarang baca Quran.
itu tuh eh, hal yang menurut saya tuh nggak bisa disamakan gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Allah itu selalu ngasih kita ujian gitu ya. Selalu ada aja ujian yang diberikan pada kita dalam bentuk apapun. Mungkin gitu ya, perasaan depresi itu adalah bentuk Allah mengingatkan kita juga bahwa kita mungkin juga butuh bantuan dari orang lain misalnya gitu ya, dari profesional, bahwa kita juga harus mengingatkan untuk mencintai diri kita sendiri, tentu dengan juga kita saling tetap beribadah gitu ya. Tapi bukan berarti artinya gitu ya kita langsung menghakimi anak ketika dia punya apa namanya kondisi mental yang seharusnya kita perhatikan, kita dengarkan, kita pahami, tapi kita langsung dihakimi dia yang lemah iman gitu ya, kurang sholat dan lain sebagainya. Jadi kesehatan mental itu sama pentingnya gitu ya, sama pentingnya kalau anak flu, kalau anak demam, kalau anak itu sakit gitu, itu tuh sama pentingnya Bapak Ibu. Itu kan bukan nggak sama gitu ya. Orang yang flu kan nggak sama dengan dia karena nggak sholat gitu ya. Itu karena mungkin dia daya tahan tubuhnya lagi kurang baik, kondisi lingkungannya juga lagi nggak mendukung, gitu ya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi nggak sama dengan gitu ya anak itu dengan lemah iman. Kemudian jangan juga kita menyimpulkan terlalu cepat tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Nah, jadi kita perlu ya menggunakan hasil tes yang lebih lengkap. Lalu diskusikan dengan ahli apabila diperlukan. Jadi misalnya nih anak udah tes gitu ya, tes minat bakat, tes menggali potensi gitu ya. Lalu kita lihat hasilnya, kemudian kita bingung sebenarnya, kitanya kurang paham, kitanya merasa kayak ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, tapi kita langsung menyimpulkan dengan cepat gitu ya. Baik ya gitu ya. Dan salah satu indikator tes yang baik adalah kita bisa berkonsultasi dengan ahli yang merancangnya, entah itu psikolog gitu ya atau ahli-ahli lainnya. Umumnya memang psikolog gitu ya. Kita bisa diskusikan, kita bisa tanyakan yang kita bingungkan, sehingga gitu ya ketika nanti kita berdiskusi gitu ya sama anak, kita tuh bisa tahu potensi mana yang kita bisa gali, mana yang mungkin jadi kelemahan anak, mana yang bisa kita gali menjadi potensi. Seperti boleh di next. Ini ada yang lagi gambar Alicia ya. Boleh nanti gambarnya di sesi lain aja ya. Kita hari ini biar webinarnya biar fokus dulu. Oke, terima kasih ya. Oke, lalu kita optimalisasi perkembangan anak itu melalui bantuan asesmen psikometri. Apa itu asesmen psikometri? Gitu ya. Boleh di next. Nah, asesmen psikometri adalah alat bantu untuk mengenali potensi, minat, kepribadian, dan cara belajar anak secara mendalam dan terstruktur. Ibaratnya sih seperti kita pengen tahu gitu ya, kalau misalnya anak belajar matematika, belajar IPA gitu ya, eh itu tuh dia bisa tahu dia bisa paham atau enggak itu dari mana sih? Oh dari ujian, oh dari ulangan misalnya. Nah, asesmen psikometri itu mirip seperti itu gitu ya. Jadi alat bantu kita untuk mengetahui gitu ya potensi anak tuh seperti apa sih, minatnya seperti apa sih gitu ya, kepribadiannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi bedanya dengan ujian atau nilai rapot adalah tujuannya bukan untuk menilai benar salah gitu ya, tapi kita membantu anak dan orang tua untuk memahami diri dengan lebih jelas. Jadi bukan hanya apa namanya tujuannya untuk bukan menilai benar salahnya gitu ya, tapi untuk membantu anak dan orang tua memahami diri dengan lebih jelas gitu. Jadi bedakan gitu ya Bapak Ibu gitu ya asesmen psikometri dengan penilaian raport gitu. Karena ini hal yang berbeda. Gitu. Boleh di next. Nah, ini apa sih perbedaan tes psikologi yang konvensional gitu ya, yang zaman dulu yang harus menulis gitu ya, anak harus datang langsung mengisi gitu ya di kertas, pakai pensil, pakai pulpen, dan ada yang sekarang gitu ya metode terbaru ada asesmen digital gitu ya. Yang kalau konvensional tuh kita harus tatap muka langsung kali gitu ya, harus pakai kertas, pakai pensil, ada harus jadwal khususnya. Hasilnya tapi gitu ya keuntungannya hasilnya biasanya dijelaskan sama psikolog dan ada interpretasi teknisnya. Jadi dijelasin gitu ya kalau dengan hasil itu tipsnya seperti apa di rumah gitu ya dan apa namanya bisa aplikasikan dengan lebih mudah gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya kalau yang digital keuntungannya bisa diakses dari rumah, bisa diakses kapan aja, praktis dan fleksibel, nggak harus pakai jadwal khusus. Hasilnya biasanya bentuknya visual gitu ya dan lebih naratif gitu ya, lebih
menarik gitu ya hasilnya, bisa dibaca sendiri dan juga lebih ramah orang tua. Nah, dua metode ini sebenarnya sama-sama bertujuan memahami anak, tapi pendekatan dan pengalaman yang berbeda. Nah, di sini gitu ya, APOSIS gitu ya, atau asesmen potensi siswa, kami menggabungkan gitu ya dua metode ini sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya masing-masing dari kedua metode ini. Misalnya gini ya, ada anak yang nggak terlalu susah atau apa nggak terlalu bisa gitu ya kalau asesmennya dari rumah sendiri gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyain bingung susah gitu. Jadi kita tetap tatap muka gitu ya, ada bantuan operator gitu ya atau ahli gitu ya mendampingi. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal bingung bisa lalu tanyakan, tapi diaksesnya bisa dari handphone. Jadi hasilnya tuh bisa juga diakses dimanapun. Gitu. Boleh di next? Nah, apa aja sih jenis-jenis asesmen yang Aposis punya gitu ya, yang mungkin juga untuk menggali potensi anak miliki. Pertama gitu ya, untuk minat bakatnya gitu ya, kita menggunakan metode model riasek gitu ya. Di sini kita mencari gitu ya anak tuh masuknya dia tuh tipikalnya realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising atau konvensional gitu. Ini lebih ke arah profesinya gitu ya. Dia lebih ke arah yang sukanya kesenian atau yang lebih sukanya investigasi gitu ya atau lebih sukanya jadi pengusaha misalnya atau lebih tertarik dengan bidang-bidang sosial dan lain sebagainya gitu ya. Di sini ada 41 varian spesifik gitu ya, tipe karir dan rekomendasi jurusan yang kami berikan. Kemudian ada juga kita polagram. Di sini polagram itu, jadi kita bisa melihat gitu ya, kekuatan dari seseorang. Dan nanti kalau akan keluar gitu ya, 5 kekuatan gitu ya, dan bagaimana kekuatan-kekuatan itu gitu ya menunjang kepribadian dia, menunjang minat bakat dia, sehingga misalnya gitu ya nanti apa namanya mana yang paling kuat gitu ya misalnya anaknya tipikalnya disiplin anaknya sukanya keteraturan oh mungkin cocok nih dengan minat bakat dia yang lebih ke profesinya tentara atau polisi misalnya gitu ya contoh jadi kita lihat kekuatan dia gitu ya di mana gitu ya dicocokkan dengan minat bakatnya. Kemudian untuk lihat kepribadiannya, di sini kita pakai kepribadian komprehensif gitu ya. Kita pengen lihat anak tuh termasuk ekstraversi atau ekstrovert, punya keteguhan pikiran atau enggak, ada kecemasan atau enggak, sudah mandiri atau belum, dan bagaimana pengendalian diri dia dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. Berarti next. Kemudian juga kita ada ini gitu ya, tes IQ-nya, potensi kognitifnya kita tes IQ-nya kita tapi melihat lebih ke kemampuan logika nonverbal gitu ya, lebih ke penalaran abstrak, bagaimana persepsi melihat bentuk gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian gaya belajar nih, gaya belajar kita pengen tahu anak tuh lebih ke visual gitu ya, belajarnya harus melihat atau auditori harus mendengar, reading atau writing tuh misalnya dia harus sambil menulis, harus sambil membaca, atau kinestetik gitu. Dia harus ada gerakan, harus sambil mencoba langsung gitu ya, gaya belajarnya. Kemudian juga ada asesmen kesehatan mental gitu. Kita bisa lihat tingkat depresi, kecemasan, dan stres anak. Kita juga bisa melihat nih penilaian awal terhadap regulasi perilaku dan refleksi diri anak. Gitu. Boleh di next? Nah, akhirnya gitu ya, selamat gitu ya. Karena anak Bapak Ibu semua telah berhasil menyelesaikan asesmen psikometri bersama Aposis gitu ya. Jadi anak-anak Ibu semua sudah menyelesaikan asesmen psikometrinya, sudah punya gitu ya gambaran potensinya seperti apa, sudah tahu juga kira-kira nih potensinya seperti apa, tinggal kita menggali lebih lanjut terkait dengan hasil. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Nabila untuk penyampaian materinya. Bisa di next, bantu di next. Oke, mungkin bisa di-share screen lagi dari operator untuk melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Nabila tadi. Ya, oke. Saya izin lanjutkan. Jadi ini Bapak Ibu semuanya ya, mungkin dari
anak-anak di rumah sudah mengetahui ya bahwa ini adalah hasil yang didapatkan oleh teman-teman siswa, teman-teman yang sudah melakukan atau mengikuti tes di Aposis gitu ya. Ini ada 5 kartu kekuatan dari semua dari 8 macam tes yang ada. Ini lah hasil yang didapatkan oleh teman-teman gitu ya. Namun ini baru berupa kartu kekuatan ya, istilahnya ini masih sangat singkat dan beberapa poin-poin saja yang menjadi inti dari hasil yang dikerjakan oleh teman-teman siswa gitu. Namun di sini di Aposis kita juga punya hasil yang lebih detail ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa di next. Operator, oke. Nah, jadi kita memang punya hasil yang lebih lengkap lagi dan lebih detail lagi, di mana untuk hari ini gitu ya, khusus untuk peserta webinar yang hadir pada hari ini, dan khusus hari ini kita akan memberikan diskon 93% di hari ini, di mana nanti dari hasil yang didapatkan tadi dari 5 kartu kekuatan itu akan lebih banyak ya, lebih detail hasil yang didapatkan. Seperti yang ada di samping ini, ada beberapa program studi top rekomendasinya yang lebih banyak, rekomendasi karirnya yang lebih banyak, termasuk elaborasi kekuatan interpersonalnya yang lebih banyak, dan sampai nanti elaborasi kemampuan kognitifnya yang lebih detail. Dan ini ada berupa PDF ya, report yang didapatkan oleh teman-teman siswa nantinya. Dan ini akan saya contohkan di sebelah seperti apa laporannya. Next. Oke, seperti ini kira-kira nanti Bapak Ibu ya, lebih banyak ya dan lebih detail. Masing-masing detail dari poin tesnya itu akan dijelaskan lagi lebih detail ya, nanti lebih banyak lagi. Dan ini nih kita berasa kayak ketika membaca PDF ini gitu ya, sudah berasa lagi konsultasi dengan BK ataupun psikolog. Jadi saking sudah lengkapnya gitu ya, tidak hanya melihat kartu dan hanya dengan 25.000 saja. Sebenarnya kan untuk paketnya 350.000 ya. Tapi dengan 25.000, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan laporan full PDF di mana hasil dari masing-masing tesnya akan lebih didetailkan, lebih lengkap lagi, begitu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya, mohon di next. Ya, ini untuk aksesnya kita sebut dengan Aposis Visioner Plus ya. Jadi ada yang pertama itu pemetaan potensi anak, di mana di sini ada gambaran lengkap tentang minat bakat, kepribadian, gaya belajar, dan kemampuan kognitif anak. Di sini disajikan dalam format visual dan naratif agar mudah dipahami. Yang kedua ada rekomendasi jurusan dan karir juga nih Bapak Ibu. Ada syarat jurusan, karir berdasarkan kombinasi minat dan kekuatan pribadi anak ya, membantu hindari salah pilih karena tekanan di sekitarnya. Terus ada strategi belajar yang tepat, di mana nanti ini akan disesuaikan ya seperti apa sih gaya belajar yang terbaik atau yang tepat atau efektif untuk anak-anak gitu ya, baik itu visual, auditori, membaca atau menulis maupun kinestetik. Ini bisa jadi panduan orang tua untuk ini ya membantu proses belajar anak lebih lancar lagi seperti itu. Lanjut juga ada pemahaman kepribadian anak yang membantu orang tua memahami gimana sih cara anak berpikir, bersosialisasi, dan menghadapi tantangan melalui 15 aspek kepribadian utama. Terus ada juga deteksi emosi dan mental anak. Di sini ada sinyal awal adanya stres, kecemasan, depresi, dan nanti akan diberikan saran ya jika perlu konsultasi lebih lanjut. Terus ada kekuatan dan titik lemah anak. Ini menampilkan 5 kekuatan utama anak dan area yang perlu dikembangkan agar orang tua bisa lebih tepat dalam mendampingi anak ke depannya. Kita. Next. Oke, yang ketujuh ada dashboard untuk monitoring berkala. Jadi nanti orang tua bisa memantau perkembangan anak dari hasil asesmen ulang dan menyesuaikan strategi pendampingan jika diperlukan gitu. Terus ada bagaimana ya komunikasi yang lebih baik dengan sekolah. Laporan ini bisa jadi jembatan komunikasi antara orang tua, guru BK, dan sekolah dalam mendukung perkembangan anak atau ini ya performa belajar anak ke depannya gitu. Terus bisa meningkatkan kesadaran diri anak ya. Anak bisa membaca sendiri laporannya, mulai bisa jadi mengenal dirinya lebih dalam, lebih percaya diri lagi, dan lebih termotivasi dengan hasil yang sudah didetailkan atau sudah ada gitu ya, yang bisa dibaca. Terus yang ke-10 ada referensi untuk masa depan. Ini berguna nih untuk menentukan pilihan kegiatan, pelatihan, atau beasiswa yang sesuai dengan potensi anak.
Terus untuk yang selanjutnya menguatkan hubungan orang tua dan anak ya. Ini diskusi soal hasil laporan bisa mempererat hubungan, menunjukkan dukungan orang tua dan kepedulian orang tua kepada anaknya gitu ya di rumah. Dasar pengambilan keputusan yang bijak. Jadi laporan ini bisa memberikan data yang objektif untuk membantu memilih jurusan, persiapan ujian, atau pengembangan keterampilan anak. Gitu. Next. Oke, ini untuk tata cara ya, klaim diskonnya, Bapak Ibu semuanya ya. Di sini nanti ada beberapa tahapan ya, ada 4 tahapan. Ada klik tautan yang dikirim oleh admin. Nanti tim admin akan mengirimkan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Bagaimana ya link untuk klaim diskonnya. Terus diisi data diri anak dengan lengkap sesuai data yang sudah diisi pada saat tes. Terus lakukan proses pembayaran. Dan untuk buku laporan atau asesmen psikometri anak sudah dapat diakses. Jadi saya infokan lagi bahwa PDF full report yang premium yang maksudnya visioner itu sebenarnya sudah bisa diakses Bapak Ibu, hanya tinggal diklaim diskonnya saja. Jadi dengan membayar 25.000 tadi itu langsung di akun anak-anak bisa dilihat buku laporannya gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu, namun hanya perlu dengan membayar 25.000 lagi, Bapak Ibu sudah akan mendapatkan hasil yang lengkap nih dari hasil tes anak-anak nanti gitu. Mungkin ini bisa di next untuk tata cara ininya ya, bagaimana klaimnya. Bisa dibantu share screen dari Kak Gumi atau Kak Evan untuk bagaimana metode pembayarannya. Oke. Ya, oke. Nah, ini salah satu contohnya ya, kita berikan siswa SMP Negeri 67 Bandung. Di sini ada kelas, nama siswa, dan tanggal lahir ya, Bapak Ibu ya. Bisa diisi dulu kelasnya, mungkin di sini kelas 9, 7, 8, atau 9 gitu ya. Terus ditulis nama siswanya, ini contoh namanya ya, namanya mungkin Apasus Deni 2. Terus tanggal lahirnya juga dipastikan ditulis. Nah, diklik. Untuk tanggal lahir ini harus benar ya Bapak Ibu ya, tidak boleh salah, harus sesuai yang diisi dengan data di saat registrasi tesnya. Karena kalau salah satu aja, mulai tanggal, bulan atau tahun itu tidak akan terdeteksi oleh sistem kita gitu. Oke, bisa lanjut. Ya, kita klik masuk ya setelah diisi data semuanya. Terus di sini akan langsung keluar detail pembayarannya seperti apanya. Langsung keluar dari harga 350.000 jadi 25.000 ya. Dan dengan semua yang udah didapatkan tadi untuk bukunya. Dan kita ubah dulu nih metode pembayarannya. Pembayarannya diubah sesuai kebutuhan ya, sesuai yang Bapak Ibu bisa gunakan, virtual account atau pakai e-wallet gitu ya, GoPay contohnya. Bisa diklik mungkin contoh, Kak, GoPay. Oke. Bisa dilanjutkan ke bayar sekarang. Nah, sudah sampai di sini. Nanti tinggal di copy saja gitu ya, atau di scan dari krisnya. Terus bisa dilanjutkan pembayarannya. Dan setelah dibayar, kita bisa langsung cek statusnya. Coba dibantu. Oke, cek status ya. Oke. Nah, ini nanti sudah dilihat di sini ya, ada waktu yang diberikan untuk proses bayarnya juga. Jadi cukup gampang ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Hanya dengan mengisi data, dilanjutkan instruksinya, tinggal diklik, diklik kebutuhan ya, seperti apa metode membayarnya, dan langsung bisa dibayar. Mungkin itu aja ya, sudah cukup jelas. Jadi untuk
klaim diskonnya. Saya ingatkan lagi hanya di hari ini Bapak Ibu dengan 25.000 Bapak Ibu akan mendapatkan full atau satu buku panduan lah ya yang bisa dibahas tentang potensi anak baik di rumah ataupun bahan diskusi dengan pihak sekolah juga untuk kedepannya gitu. Ya, kita bisa lanjut langsung ke sesi tanya jawab ya mungkin ya Ibu Nabila. Jadi di sini teknisnya adalah Bapak Ibu yang akan bertanya mohon untuk ditulis di kolom chat saja. Nanti saya akan bantu sampaikan ke Bu Nabila dan Bu Nabila akan jawab langsung nanti. Jadi mungkin bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nabila tadi, Bapak Ibu bisa mengetik ya di kolom chat apa pertanyaan kira-kira yang akan disampaikan ke Bu Nabila. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang ingin bertanya diketik dulu. Ya, mungkin sambil menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Saya akan jelaskan gimana detail dari laporan ya, laporan lengkap dari tes aposisnya. Silakan Kakak operator mohon dibantu. Sambil diketik ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Silahkan. Mungkin tadi ada beberapa hal yang pengen ditanyain sesuai mungkin kondisi anaknya atau dari melihat hasil anak tes kemarin itu boleh banget di didiskusikan di sini ya bersama Bu Nabila maupun Bu Nabila ada di sini nih bersama kita. Oke, nah tadi seperti yang saya jelaskan ya sambil menunggu kira-kira nanti seperti ini nih yang oke yang Bapak Ibu dapatkan ya dengan anak-anak ada sekitar 20 halaman lebih. Oke, ini ada iya detailnya sangat lengkap Bapak Ibu. Jadi tidak sesingkat dari kartu ya, kartu kekuatan yang saya dapatkan, tapi per istilah-istilah bahkan ya yang didapatkan atau yang dibaca di kartu kekuatan dijelaskan semuanya di sini. Maksudnya seperti apa? Pasti ada beberapa istilah yang masih belum kita pahami begitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan di laporan yang full ini. Makanya sangat kami sarankan untuk memudahkan apa ya, membantulah perkembangan anak ke depannya. Kita bisa nih dengan membaca buku ini, buku panduan inilah istilahnya ya, hasil dari tes anak-anak dengan 25.000 kita udah bisa mendapatkan detail dari potensi diri anak termasuk kesehatan mentalnya sebanyak ini gitu. Jadi jangan lupa diklaim Bapak Ibu ya, biar mumpung hari ini nih kita kasih diskonnya. Oke, udah ada beberapa pertanyaan. Baru dua, tapi boleh kita cicil kali ya. Makasih Kak Gumi udah di-present. Ini dari Ibu Rina Fauzia. Langsung aja ya Bu Nabila ya, saya bacakan ya. Bagaimana cara menimbulkan semangat anak belajar? Belajar pada anak, Bu Nabila. Oke, silahkan langsung satu-satu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Rina. Nah, ini salah satu kita membangkitkan ya semangat belajar anak dengan tadi gitu ya saya jelaskan tahu potensi anak gitu ya. Dengan tadi gitu ya kan anaknya sudah ikut nih tes aposis gitu ya, sudah tahu gitu ya
sebagian besar gitu ya hal yang sudah dia potensikan gitu ya, hal yang sudah dia miliki, hal yang sudah dia punya gitu ya. Tinggal gimana kita mengarahkan dia supaya lebih semangat belajar. Misalnya nih, kita tahu nih gaya belajar yang cocok buat si anak adalah misalnya visual, dia sukanya melihat gitu ya. Oh, berarti coba deh kalau belajar kita sambil baca bukunya sama-sama atau mungkin sambil ada gambarnya share di internet misalnya, ada videonya misalnya gitu ya. Terus misalnya dia lebih suka tuh belajarnya sains misalnya gitu ya, IPA gitu karena dia tipikalnya mungkin dari hasil potensinya gitu ya anak tuh lebih arahnya suka merancang sesuatu gitu ya teknikal dan lain sebagainya. Jadi kita bisa banget gitu ya mengarahkan anak untuk semangat belajar kalau kita udah tahu potensinya gitu ya. Kita tahu juga gaya-gaya seperti apa, terus kita tahu juga misalnya kepribadiannya seperti apa. Misalnya anaknya tuh tipikalnya extraversion gitu ya, dia sukanya berhubungan sama banyak orang atau banyak orang. Oh mungkin kita ajak teman-teman diskusi gitu ya, belajar kelompok gitu kita bisa sarankan seperti itu. Jadi gimana kita bisa meningkatkan semangat belajar anak gitu ya tentu dengan kita kenal potensinya gitu ya ibu ya. Jadi semakin kita kenal potensinya, semakin kita tahu apa yang anak miliki, semakin juga kita bisa mengarahkan anak untuk lebih semangat belajar. Gitu. Semoga bisa menjawabnya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Nabila. Jadi seperti itu ya, Ibu Rina Hmm. ya. Dikenali dulu ya potensi anaknya seperti apa. Jadi kita Hmm. lebih tahu ya mau menyemangatinya itu di bagian mana gitu kali ya Bu Nabila ya. Hmm. Intinya begitu. Wah, ini sudah mulai banyak nih Bu Nabila. Oke, Udah baik. satu, udah mulai bersemangat nih yang lainnya Bapak, Ibu, orang tua. Baik, saya lanjut aja langsung. Ini ada Ibu Nur Sari. Assalamualaikum. Saya sangat mengerti semua pemaparan atau penjelasan dari Ibu Nabila tadi. Terlihat sangat mudah dilakukan. Tapi bagaimana jika kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan ekonomi sehingga menghambat penyediaan fasilitas untuk belajar dan pengembangan bakat anak? Terima kasih. Seperti Oke, itu, Ibu. baik. Silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, sebenarnya kan tadi kan kita udah sampaikan gitu ya di tes aposip kita sampai bahkan diskonnya gede banget gitu ya, 93% gitu ya. Harganya menurut kami udah benar-benar relatif sangat terjangkau gitu ya. Jadi kita pengen gitu ya bahkan ya istilahnya kalau kata zaman sekarang tuh indis ekonomi gitu ya yang serba mahal gitu ya. Kalau tes konvensional itu gitu ya kalau boleh jujur Bu memang harganya tuh sangat mahal gitu ya, bisa sampai 500 ribuan bahkan sampai sejutaan juga ada gitu ya. Tapi karena di Aposis ini kita pengennya gitu ya, anak tuh lebih kenal potensi atau lebih banyak gitu ya, bisa tahu lebih banyak hal tentang diri dia gitu ya, makanya kita sampai tawarkan itu diskonnya sangat besar sekali gitu ya, sampai 93% supaya ibu gitu ya atau bapak yang punya keterbatasan ekonomi tetap bisa punya menggali potensi anak. Pun gitu ya, sebenarnya semua saran yang saya berikan gitu ya, bisa banget dilakukan di rumah gitu ya, nggak perlu banyak-banyak menggunakan fasilitas apapun gitu ya, cukup kita hadir aja mendengarkan anak gitu ya, mau berkomunikasi sama anak, mau untuk mencoba memahami apa yang anak rasakan gitu ya, sebenarnya tuh menurut saya tuh udah cukup banget gitu sebagai orang tua gitu ya. Toh pasti kita pengennya apa namanya memberikan yang terbaik gitu ya, secara finansial, secara materi, secara dan lain sebagainya gitu ya, secara emosional dan lain sebagainya. Tapi pada intinya gitu ya, paling anak butuhkan adalah kehadiran kita, dukungan kita sebagai orang tua. Ada gitu ya buat anak sesimpel dibikinin makanan favorit dia yang mungkin udah lama nggak pernah dimasakin, itu udah mungkin udah seneng banget buat dia. Kita hadir aja atau bikinin sekedar teh manis gitu ya atau ngasih air pas dia lagi belajar mungkin itu juga hal yang berharga. Jadi menurut saya gitu ya, meskipun dengan keterbatasan ekonomi gitu ya, dengan banyak hal yang mungkin membatasi kita secara finansial, secara ekonomi, tapi kita tetap bisa mengembangkan apa yang anak miliki cukup dengan hadir, mendengarkan anak, memahami kebutuhan anak gitu ya. Insya Allah gitu ya, kita juga bisa membersamai anak-anak kita. Jadi semoga gitu ya dengan saya gitu ya di sini hadir bersama Aposis gitu ya kami bisa juga menjadi gitu ya sarana gitu ya memudahkan orang tua gitu ya dengan berbagai keterbatasan yang ada gitu ya untuk bisa tetap mengenali potensi dan minat bakat anak. Gitu. Terima kasih banyak pertanyaannya.
Baik, terima kasih Ibu Nabila untuk Mm-mm. penjelasan. Jadi seperti itu ya Ibu Mm-mm. Nursari ya. Mm. Jadi memang salah satunya selain memang bukan dari materi saja itu kehadiran orang tua nih Betul. untuk Mm-mm. anaknya mendengarkan gitu ya. Itu sudah sangat berarti untuk anaknya sehingga lebih tahu lagi seperti apa sih sebenarnya yang dialami anak sekarang gitu dan bisa sangat membantu untuk perkembangan anak ke depannya. Terima kasih Ibu Nabila, semoga Ibu Nursari paham ya untuk ininya penjelasannya. Kita lanjut nih untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Baby Alfalah. Mungkin ini nama siswanya kali ya. Maaf, izin bertanya Bu. Hasil kemarin itu hasilnya dan jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan cita-cita anak. Itu gimana ya? Anaknya berusaha ingin menguasai mapel IPA dan lain-lain yang berhubungan dengan cita-cita anak. Bagaimana untuk menjelaskan kepada anaknya kita? Oke, Silahkan Ibu baik. Nabil. Oke. Ini mungkin akan jadi banyak pertanyaan juga gitu ya, kadang gitu ya. Kok hasilnya nggak sesuai ya sama anak saya gitu ya, atau dia pengennya kemana gitu ya, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan keinginan si anaknya gitu ya. Gimana ya kalau hasil seperti itu gitu ya. Nah, pertama gitu ya, kan ini sebenarnya tuh hasil asesmen ini semuanya tuh dikerjakan langsung sama anak gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya ini tuh harusnya gitu ya menggambarkan anak, kecuali memang pada saat pengerjaan misalnya gitu ya, dia mengerjakannya tidak sungguh-sungguh, atau dia misalnya ada banyak yang nggak paham, atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pada saat pengisian tes. Nah, bagaimana cara menyampaikan sama anak? Kita bisa kasih tahu gitu ya hasilnya. Ini loh hasil asesmen seperti ini. Apakah kamu merasanya sesuai atau tidak? Misalnya terus dia bilang, kenapa ya Ma, aku nggak sesuai ya? Aku padahal tuh pengennya bisa belajar IPA, padahal apa namanya hasil tuh misalnya bicara ke IPS gitu, sosial banget misalnya gitu ya. Mungkin sebenarnya gitu ya kamu tuh lebih cocok berhubungan sama orang lain gitu ya, lebih cocoknya apa namanya mengobrol sama orang lain, terlibat secara langsung yang bukan yang di belakang layar gitu ya. Kan kalau IPA tuh biasanya orang-orang di belakang layar banget gitu ya, yang teknikal gitu ya, yang arah konstruksi misalnya gitu ya. Terus misalnya juga lebih ke apa ngotak-atik mesin dan lain sebagainya kan itu sebenarnya tuh di belakang layar banget. Mungkin kamu cocoknya tuh orang yang langsung berhubungan sama manusia gitu ya misalnya, kalau dia karanya sosial gitu ya. Jadi kita bisa bangun juga kepercayaan diri anak bahwa nggak semua profesi IPA itu artinya lebih baik daripada profesi IPS. Itu juga jangan jadi salah kaprah gitu ya Bapak Ibu semua ini. Jadi saya sering kali gitu ya sering menemukan kesalahkaprahan gitu ya dalam penamaan IPA dan IPS. Jadi seolah-olah tuh kalau IPA tuh kesannya tuh lebih pinter, kesannya tuh pasti lebih keren, pasti lebih oke, enggak juga kok. Karena pada dasarnya dua-duanya itu dibutuhkan. Saya gitu ya dulu jurusannya IPA gitu ya waktu SMA, tapi saya masuknya ke psikologi. Yang meskipun psikologi Unpad itu memang dia jadi jurusan IPA gitu ya, tapi lebih dekat ke arah sosialnya, lebih dekat ke arah IPS-nya gitu ya. Dan pada hari ini gitu ya saya hadir di sini juga menyampaikan materi gitu ya bisa berhubungan sama banyak orang, bisa menyampaikan banyak insight gitu ya sama banyak orang juga kan sesuatu hal yang ternyata dibutuhkan juga di masyarakat. Ya, jadi nggak semua gitu ya nggak melulu hal semua itu harus berhubungan sama IPA, jadi kita bisa kembangkan juga gitu ya minatnya kita berikan motivasi, kita apresiasi juga bahwa it's okay kok gitu. Kalau bisa dia bilang tapi aku pengen bisa nggak apa-apa, belajar itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah belajar dengan apa serius, belajar sungguh-sungguh dan hasilnya segitu aja, mungkin memang disitulah kemampuan kamu cuma sampai batas segitu. Tidak perlu dipaksakan, karena mungkin kamu bisa punya potensi lebih besar di bidang lain itu yang sesuai dengan itu misalnya, gitu, ya, dengan hasil tesnya. Jadi menurut saya sih kita bisa menyampaikannya, ajak diskusi gitu ya sama anak, kamu mengerjakannya sungguh-sungguh atau enggak, ada yang kesulitan atau enggak. Setelah itu kita bisa bangun gitu ya motivasi sama anak ternyata, oh bidang sosial itu ternyata lebih seru juga loh, kamu bisa nanti ketemu orang, ngobrol misalnya gitu dan lain sebagainya. Jadi tetap bangun kepercayaan diri anak, bangun motivasinya, dan kita juga bisa tawarkan beberapa profesi yang kita tahu yang sesuai dengan minat bakat anak. Itu mungkin semoga bisa menjawab ya. Baik, sangat jelas sekali ya Ibu dengan akun Baby Alfalah. Jadi bisa dijelaskan dulu ya, diajak ngobrol dulu gitu ya, lebih didetailkan lagi mungkin maksud dari hasil tesnya seperti apa, sehingga membangun motivasi percaya diri anak bahwa memang yang berseberangan dengan cita-citanya ini tidak begitu buruk gitu loh. Jadi memang dijelaskan lagi ya dan diberi waktu juga untuk mencoba yang memang mau mereka jalankan sehingga
kita tidak semata-mata hanya menyuruh sesuai dengan hasil tes saja, begitu mungkin ya Bu Nabila ya, dijelaskan dulu Betul. dan beri waktu gitu. Semoga membantu Ibu Arangta dari Baby Alfala. Lanjut langsung, ini ada lagi di bawah. Ini dari akun Infinix ya. Assalamualaikum Bu Nabila. Saya mau bertanya, gimana cara membantu anak supaya lebih konsentrasi dan memahami apa yang dia pelajari? Oke, silakan Ibu Nabila. Oke. Terkonsentrasi ini gitu ya, kita juga bisa tahu juga gitu, berhubungan juga sebenarnya sama potensi yang tadi ya kita jelaskan gitu ya. Jadi kita tahu dulu apakah memang anak tuh punya minat dan kemampuan yang dia pelajari itu atau enggak. Karena semakin dia nggak minat, semakin dia nggak bisa gitu ya, nggak punya kemampuan di situ, akan semakinlah dia susah berkonsentrasi, semakin juga dia males-malesan gitu ya, dan juga semakin sulit memahami apa yang dia pelajari. Karena memang ya dia nggak punya minat ke situ dan juga kemampuannya terbatas di situ gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kalau kita pengen meningkatkan konsentrasi anak secara umum gitu ya, saya punya sebuah trik gitu ya, yang sering juga saya sampaikan di beberapa sesi saya gitu ya. Gini, ketika kita pengen belajar sama anak di rumah gitu ya, daripada kita memaksakan anak harus belajar sekian jam, misalnya harus belajar 1,5 jam, 2 jam gitu ya, terus-terusan dia belajar, itu tuh hal yang hampir gak mungkin gitu ya. Anak bisa fokus selama 2 jam itu hampir gak mungkin. Batas kemampuan orang dewasa aja gitu ya, untuk bisa fokus aja itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 30-45 menit. Lepas dari itu pasti kita tuh ada momen nggak fokus dulu, ke distraksi dulu gitu. Saya yakin gitu ya, kan kita udah berjalan 1 jam lebih gitu ya, pasti tuh nggak semua orang tuh bisa fokus full mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Pasti adalah kepotong-kepotongan sedikit, itu hal yang wajar, hal yang nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. Apalagi pada anak gitu ya, yang mana dia masih berkembang, dia masih berproses, pasti konsentrasi cepat banget teralihkan. Nah, jadi strateginya adalah kita cek gitu ya, anak itu bisa berkonsentrasi atau dia bisa mengerjakan, bisa membaca soal atau membaca materi itu berapa lama. Misalnya kita cek pakai waktu 10 menit misalnya, 15 menit gitu ya. Kita cek gitu ya, misalnya 10 menit, terus menit ke 11 tuh udah mulai ke kanan kiri, udah mulai nggak fokus. Oke, berarti dia cuma bisa 10 menit. Setelah 10 menit kita stop dulu, kita berikan jeda dulu anak untuk istirahat. Istirahatnya juga jangan lama-lama gitu ya, ibu-ibu misalnya, bapak ibu kayak 1 sampai 2 menit aja, atau misalnya maksimal 3 menit lah gitu ya, untuk kayak dia peregangan aja dulu, mungkin makan sedikit snack, atau misalnya lihat ke sekeliling, udah sekitar 2 menit, udah lumayan ke refresh gitu ya, dia udah jeda, oke, 10 menit kedua, kerjain lagi, atau baca buku lagi, bikin rangkuman misalnya gitu ya, terus udah 10 menit, jeda lagi, istirahat lagi. Gitu, terus itu lebih optimal daripada kita paksakan dia belajar 2 jam gitu ya, malah nggak ada yang masuk sama sekali kadang gitu ya. Terus misalnya kalau ngerjain PR malah nomor satu terus gitu ya, nomor satu terus gak maju-maju. Jadi mendingan seperti itu. Jadi kita cek gitu ya, batas konsentrasi atau fokusan kita seberapa lama, berapa menit, terus kita, udah dicek nih sekian menit, 10 menit atau 12 menit, 14 menit misalnya, stop, jeda dulu 2 sampai 3 menit gitu ya, kemudian lanjut lagi. Terus seperti itu sampai tugasnya selesai gitu. Dan diusahakan gitu ya, maksimal itu kalau bisa nggak lebih dari 1 jam, kalau bisa gitu ya, nggak lebih dari 2 jam gitu ya, karena anak juga butuh waktu dia untuk istirahat gitu ya, si badannya juga butuh relaksasi, takut juga punggungnya nanti sakit gitu ya. Jadi butuh juga waktu dia untuk meregangkan dan merelakskan tubuh. Itu mungkin semoga bisa menjawab ya Bu atau Bapak. Baik, terima kasih Bu Nabila. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diberikan jeda ya, ada teknisnya ternyata untuk membuat anak lebih konsentrasi. Jadi nggak dipaksa untuk dalam waktu yang lama langsung, tapi diberikan jeda mungkin ya 1 kali 10 menit atau 1 kali 15 menit tadi seperti yang disarankan Ibu Nabila. Bisa dicoba di rumah Bapak Ibu, mana tahu bisa lebih konsen lagi anak-anaknya gitu ya. Kita bisa lanjut, mumpung lagi banyak di bawah. Oke, ini dari Ibu Lia, ibunya Ulfa. Oke. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon izin, Ibu, kebetulan saya tidak bisa menyimak dari awal. Oke. Izin menanyakan untuk tesnya apa memang sudah dilaksanakan di sekolah Bu sebelumnya? Kebetulan anak saya belum menyampaikan tentang asesmen tersebut karena tadi saya hanya menyimak di bagian akhir.
Terima kasih, mohon maaf. Baik, Ibu ya, saya bantu jawab saja ya bagian ini. Untuk tesnya sudah dilaksanakan ya, Ibu ya, untuk semua siswa. Jadi memang orang tua yang ada di sini sekarang adalah memang orang tua yang anaknya sedang melaksanakan tes di sekolahnya masing-masing seperti itu ya. Jadi mungkin Ibu bisa konfirmasi dulu ke anaknya bahwa hasilnya sudah ada atau sudah ikut tes. Nanti kalau memang ada kendala bisa tanyakan lewat admin kita ya di WhatsApp. Terima kasih Ibu Lia. Saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yusni Variatun. Maaf Ibu mau nanya, bagaimana cara meningkatkan keberanian pada anak? Karena kalau disuruh ikut-ikut organisasi nggak mau terus. Terima kasih. Silakan Ibu Nabila. Oke. Jadi gini Bu, kalau kita pengen meningkatkan keberanian gitu ya, atau mungkin kepercayaan diri anak gitu ya, atau mungkin sosialisasi pada anak gitu ya, maksudnya cara dia bersosialisasi gitu ya, nggak hanya melulu dengan ikut organisasi gitu ya sebenarnya. Mungkin saya pengen sekalian jawab, tadi saya sempat lihat ya ada pertanyaan yang untuk anak yang introvert kalau nggak salah ya, lalu meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi gitu ya, bisa sekalian saya jawab gitu ya, biar nanti nggak dua kali. Intinya gini, kita kenal dulu gitu ya, anaknya mungkin tadi udah oke gitu ya, introvert atau extrovert. Dan gitu ya, anak yang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi, bukan berarti dia nggak akan berani, dan bukan berarti dia nggak akan bisa apa namanya berhubungan sama orang lain. Ya, percaya atau tidak gitu ya, saya juga secara kepribadian maksudnya introvert gitu ya, bukannya ekstrovert gitu ya, tapi bukan berarti saya nggak bisa gitu ya hadir gitu ya, hadir untuk membersamai gitu ya 102 orang di pagi menjelang siang hari ini gitu ya, saya tetap bisa, tapi mungkin saya butuh energi lebih besar. Setelah kegiatan ini mungkin saya perlu rehat gitu ya, perlu mengisi lagi, recharge energi saya lagi, karena di saya itu terkuras sekali ketika harus berhubungan sama banyak orang, harus berbicara sama banyak orang. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin prosesnya dia butuh energi lebih besar, karena dia cara mendapat, jadi introvert itu adalah dia cara mendapatkan energinya itu dengan cara menyendiri, baca buku misalnya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu ramai hiruk pikuk gitu ya, karena kalau hiruk pikuk tuh rasanya energinya tuh keserap gitu ya, rasanya tuh lelah gitu ya, rasanya tuh lebih membutuhkan effort yang lebih besar. Nah, lalu kembali ke pertanyaannya gitu ya, tapi kalau misalnya anaknya seperti itu gimana nih supaya tetap dia bisa tetap berani, tetap bisa punya apa namanya kepercayaan diri untuk bisa bersosialisasi di lingkungan sosialnya gitu ya. Kita bisa tawarkan gitu ya kegiatan yang mulai dari anak yang suka, dari anak yang apa, kegiatan yang anak sukai. Misalnya dia hobinya, biasanya tuh hobinya tuh juga lebih menyendiri gitu ya, entah itu menggambar, baca buku, main games misalnya gitu ya, atau hal-hal yang emang nggak terlalu suka tampil gitu ya. Is okay, tapi kan ada komunitas-komunitas kecil gitu ya. Jadi kita mulai aja dari komunitas-komunitas kecil gitu ya. Mungkin kalau bentuk organisasi dia tuh kayak, aku tuh kurang suka ya nanti harus berhubungan di organisasi itu, ada ketuanya, ada siapanya, ada apanya, mungkin dia kurang sesuai gitu ya, dia belum bisa untuk sampai ke taraf sana, tapi kita mungkin bisa masuk ke komunitas kecil-kecil dulu gitu ya, dia belajar dulu aja untuk bertemu sama orang-orang yang punya keminatan yang sama-sama dia. Biasanya gitu ya, dia akan lebih bisa menerima, orang lain juga lebih bisa menerima kalau kita tuh sama gitu ya, oh aku sama-sama introvert nih, kita sama-sama suka baca buku gitu ya misalnya, terus kita diskusi soal bacaan buku yang kita baca misalnya, atau kalau dia suka olahraga misalnya, ikutin aktivitas olahraga yang dia suka gitu ya, misalnya kayak taekwondo misalnya, kalau yang lebih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berkelompok gitu ya, atau misalnya olahraga-olahraga lainnya misalnya gitu ya, dan lain sebagainya, karena mungkin uh, buat anak itu tadi gitu ya, dia butuh effort lebih besar gitu ya untuk kalau masuk ke organisasi atau masuk ke suatu perkumpulan yang terlalu besar. Jadi kita bisa ajak masuk ke perkumpulan lebih kecil, jadi misalnya dari mulai ikut les dulu gitu ya, les-lesan, kan misalnya les juga ada beberapa orang gitu ya yang di dalamnya mungkin kecil, 4 sampai 5 orang, atau komunitas gitu ya, yang sesuai dengan minat dan bakat atau hobi anak gitu. Jadi kadang itu bisa kita latih pelan-pelan, nanti mungkin mulai muncul keberanian dia, mulai ada rasa dia pengen ikutan lomba misalnya kalau ke arah kesenian atau ke arah olahraga gitu ya. Terus mungkin ada rasa dia pengen ikut juga komunitas yang lebih besar misalnya levelnya gitu ya. Itu jadi bertahap sekali gitu ya buat anak-anak yang mungkin punya permasalahan atau punya kesulitan dalam bersosialisasi. Jadi kita ajak dari komunitas kecil dulu yang nggak terlalu banyak orangnya, nanti pelan-pelan kita ajak yang lebih besar.
Mungkin menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nabila. Sangat detail ya Ibu Yusni ya. Jadi coba dulu Ibu dari komunitas yang kecil, jangan langsung yang memang sudah organisasi yang sudah ramai gitu ya. Mungkin saja anaknya kurang nyaman gitu ya. Kita coba dulu dari yang memang diminati dulu, seperti itu mungkin. Ini lumayan banyak di bawah, saya izin lanjut dulu. Ya. Oke, ini mungkin ini ya. Oke, dari Nuka, ini aku Nuka tersisa, baiklah. Ibu, kalau anaknya masih suka tantrum karena pelajaran main HP, karena pelarangan main HP, itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Padahal memang dibatasi dalam bermain HP karena takut kecanduan. Lebih ke HP Oke. ya, benar ya. Silakan, Ibu. Oke, baik. Ini mungkin juga pertanyaan dari banyak orang tua masa kini ya, terkait penggunaan gadget gitu ya. Itu kayaknya dari anak usia dini sampai udah gede banget tuh jadi permasalahan banget gitu terkait dengan permasalahan gadget ini, takut jadi kecanduan gadget gitu ya. Eh, Pertama mungkin yang bisa kita mulai gitu ya, kita perlu membuat sebuah jadwal bersama gitu ya, antara anak dan orang tua. Jadi kalau kita pengen membatasi penggunaan HP gitu ya, kita bikinlah jadwal bersama anak. Bukan kita yang nyusun sendiri, tapi kita sama-sama diskusi sama anak. Jadi kita mau misalnya gitu, yuk kita bikin jadwal kegiatan harian kamu dari pagi bangun sampai tidur lagi. Ya, saya pagi bangun, sarapan kan di sekolah nih. Nah, biasanya nih yang rentang adalah jam-jam pulang sekolah nih, adalah jam-jam misalnya sore biasanya gitu kan abis asar jam 3 gitu ya. Waktu kosong tuh biasanya udah mulai tuh main HP terus. Paling berhenti sebentar untuk sholat gitu ya, makan, main HP lagi. Sampai tengah malam, sampai ketiduran kebablasan. Nah itu yang harus kita bikinkan jadwalnya. Misalnya, baiknya memang gitu ya, dasarnya gitu ya, anak yang main HP itu karena dia nggak punya kegiatan lain gitu ya. Jadi dia ngerasa, ya udah kegiatannya ngapain lagi, main HP aja terus gitu ya. Baiknya memang kita isi dengan kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan yang tentu sesuai dengan hobi atau minat dia gitu ya, misalnya itu tadi berhubungan sama olahraga atau misalnya bantu bersih-bersih rumah misalnya gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Nah itu diskusikan sama anak, misalnya gini, pulang sekolah apa dulu yang mau dilakukan, misalnya oke, bersih-bersih dulu, mandi sambil sedikit bersih-bersih rumah, boleh nggak? Kita tawarin sama anak, ah nggak mau, aku capek misalnya gitu, nggak apa-apa 10 menit aja bantu nyapuin halaman depan misalnya gitu, boleh nggak gitu ya. Oh ya udah kata dia gitu, oke ditulis tuh misalnya menyapu halaman misalnya jam 4 sampai 4 tahun 10 gitu ya, 10 itu lumayan gitu ya mengisi kegiatan. Terus selanjutnya mau ngapain nih dia gitu kan, bosan gitu ya nggak punya kegiatan, oke diisi sama kegiatan apa, atau misalnya mau mulai ngerjain PR dulu gitu ya, atau mau mulai review materi dulu gitu ya, misalnya kita tawarin sama anak, kamu mau diisinya sama apa kegiatannya. Sampai tapi tetap boleh ini disepakati juga gitu ya, apakah di setiap harinya tetap ada waktu bermain handphonenya, atau bermain handphonenya cuma di weekend aja, atau mau di jam berapa, itu juga kita diskusikan sama anak. Misalnya gini, kamu mau tetap punya jadwal main HP di weekend nggak? Atau di weekday nggak? Kalau mau, berarti harus selesaikan dulu tugasnya ini. Gitu ya. Jadi negosiasi sama anak kita ya, kita apalagi kan ini rata-rata kan sudah dewasa gitu ya, anaknya sudah menjelang dewasa. Jadi dia harus punya juga kemandirian, harus tahu juga batasan diri dia. Dan kalau misalnya dia ketahuan nih yang tadi kan disepakati 4 lewat jam 4 sampai 4 lewat 10 tuh nyapu tapi malah main HP, kita bisa ingetin tuh kan kita sudah sepakat waktu itu jadwalnya. Sepakati juga konsekuensi kalau anak gak menaatinya apa. Misalnya konsekuensinya, karena kamu malah main HP, berarti nanti pada saat jadwal main HP, mama kurangi 10 menit. Karena 10 menit main HP, HP-nya sudah dipakai di sekarang. Gitu misalnya. Tapi itu juga harus konsisten dan kitanya juga harus tegas gitu ya. Jangan sampai udah bikin jadwal, udah disepakati konsekuensinya, kitanya yang longgar sendiri, kitanya yang gak konsisten sendiri gitu ya menaatinya. Itu sebagai permulaan gitu ya untuk mengatasi kecanduan gadget. Pasti awal-awalnya susah gitu ya, banyak negosiasinya sama anak, banyak anak apa makirnya, tapi ya pelan-pelan gitu ya kita konsisten menerapkan itu gitu ya, insya Allah bisa diterapkan pada anak gitu ya. Nah itu tadi makanya ketika kita bikin jadwal, kita bikin kesepakatan sama anak, libatkanlah anak, anak boleh berpendapat, tapi kita yang memegang kontrol untuk menyusun atau menentukan mana yang tepat atau yang baik bagi anak. Itu mungkin semoga bisa menjawab ya ibu pertanyaannya.
Baik, terima kasih Ibu Nabila. Seperti itu ya Ibu Nuka ya. Jadi mari dibuat dulu jadwal bersama dengan anak ya. Jadi anak juga menyepakati, namun tetap kontrolnya ada di kita sepenuhnya sebenarnya. Oke, bisa dicoba ya di rumah ya Ibu Nuka ya. Saya izin lanjut dulu ke bawah ada Ibu Asti Lumban Raja. Terkadang saya selaku orang tua sering terbawa emosi terhadap si anak, di mana si anak sering memaksakan untuk mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah tanpa menyadari kelemahan yang dimilikinya. Kita beri penjelasan tetap sulit menerimanya. Mohon solusinya, Ibu. Gitu. Oke, baik. Gimana tuh? Ini ada yang nge-love dan nge-like, jadi mungkin pertanyaannya serupa gitu ya, keluhannya sama gitu ya. Baik, gimana caranya kita tahu gitu ya, atau kita bisa ngasih tahu anak gitu ya. Ya, ini mungkin kebalikan dari yang tadi gitu. Yang tadi anaknya disuruh ikut kegiatan gak mau, yang ini malah kebablasan ikut kegiatan terus gitu ya. Tapi jadinya apa namanya nggak menyadari kelemahan atau mungkin hal-hal yang harus dia batasi dalam diri dia. Gimana cara kita supaya ngasih tahu anak? Pertama gitu ya, kita harus pahami dulu gitu ya bahwa anak itu lagi senang eksplorasi, gitu ya. Dia lagi senang-senangnya ikut kegiatan, apalagi mungkin senang gitu ya kalau teman-temannya tuh pada ikut juga, dia jadi pengen ikut juga segala macam hal gitu ya. Sebenarnya itu hal yang oke, itu hal yang positif. Tapi mungkin gitu ya, dia mungkin jadinya nggak sadar, mungkin dia jadi cepat sakit gitu ya, mungkin dia kurang terlalu baik di situ, jadi kelemahan buat dia dan lain sebagainya. Gimana cara kita menyadarinya? Nah, kita perlu berikan kayak sebuah indikator gitu ya sama anak. Kalau saya suka bilangnya gitu gitu ya. Jadi kayak semacam stiker gitu ya, journaling gitu ya. Sebenarnya saya suka praktikannya ke anak TK gitu ya, tapi mungkin masih bisa lah kita praktekkan ke anak lebih besar gitu. Jadi ini mah journalingnya dia isi sendiri aja gitu ya. Jadi setiap dia habis melakukan kegiatan, dia review gitu ya, atau dia menuliskan bagaimana perasaan dia, apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia nggak nyaman, apakah dia lelah atau tidak gitu ya. Dia menilai kualitas diri dia hari ini seperti apa dengan bentuknya, misalnya stiker atau warna atau apapun gitu ya. Misalnya hari ini kalau misalnya menyenangkan pakai warna merah gitu ya. Terus kalau misalnya lelah boleh pakai warna biru. Terus kalau misalnya marah pakai warna merah atau warna yang gelap gitu ya, gelap hitam misalnya gitu ya. Jadi si anak sendiri yang menilai bahwa batas kemampuan dia gitu ya. Karena kadang gitu ya, semakin gitu ya, semakin dikasih tahu akan semakin anak tuh jadi seolah-olah tuh melawan gitu ya, karena ngerasa apa sih mama tuh so tahu, orang aku kok yang ngejalanin, aku yang paling tahu diri aku, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah jurnal gitu ya terkait dengan kondisi dia, kita jadinya bisa lebih objektif juga, kan kamu yang mengisi gitu ya, kamu tahu hari ini kamu ngisinya biru loh, misalnya udah full kegiatan seminggu, seminggu ini kamu ngisinya biru terus di jurnal kamu gitu ya, kebayang. Jadi kayak pasti itu melelahkan sekali buat kamu. Apakah kita perlu kurangi kira-kira gitu ya kegiatannya? Anak akan lebih menerima kalau kita tawarkan, kalau kita tanyakan, dibandingkan kita langsung jangan ikut itu, nggak boleh ini. Pasti dia juga langsung menolak juga. Kayak gini deh, misalnya saya bilang gitu ya sama Mbak Sari gitu ya, Mbak Sari nggak boleh pakai kerudung pink ya, kan pasti langsung, lah kenapa, suka-suka aku kali, kan aku kerudung aku gitu kan pasti ya. Kan beda kayak, Mbak Sari boleh nggak kalau nanti kerudungnya jangan warna pink deh, biar lebih matching sama bajunya hitam gitu. Kan lebih enak ya penerimaannya, meskipun nggak sepenuhnya diterima, tapi lebih enak penyampaiannya, dia juga akan lebih berpikir gitu ya, oh ya ya apa kerudungnya hitam aja ya biar lebih matching nih sama baju, kan ada gitunya ya, dibandingkan kita langsung nyuruh. Sama halnya sama kita sama anak gitu ya, daripada kita langsung nyuruh, daripada kita langsung apa namanya melarang gitu ya, kita bisa tawarkan alternatif, kita bisa tawarkan juga pilihan gitu ya, karena itu akan lebih bisa diterima sama anak gitu. Kita mungkin Bu semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Begitu ya Ibu Asti. Jadi memang kita nggak bisa langsung melarang ya, mengingat masa-masa anak yang memang sangat sulit untuk langsung dilarang seperti itu. Betul. Jadi memang kita berikan alternatif dulu. Kita ajak dulu mungkin bikin jurnal sehingga dia yang akan merasakan seperti apa kondisi dia saat itu dan bisa langsung memutuskan juga nantinya ke arah yang memang Ibu harapkan gitu ya. Semoga membantu ya Ibu Asti ya. Seru sekali ya sepertinya pembahasan hari ini. Masih ada di bawah Ibu Nabila.
Mungkin bisa minum dulu. Dulu ini Ya, ada, saya izin lanjut. Maaf Ibu, mau nanya bagaimana caranya supaya anak meningkatkan percaya dirinya dalam bersosialisasi karena introvert. Kalau tadi organisasi yang mungkin hampir-hampir sama, tapi mungkin bisa tambahin Ibu Nabila, oke. silakan. Oke, sebenarnya tadi udah saya jawab gitu ya, tapi mungkin mau saya tambahin aja sedikit gitu ya, bahwa tadi gitu ya, kalau misalnya anak introvert, intinya kita pahami juga kebutuhannya anak gitu ya Ibu, pahami juga apa namanya, apa yang mungkin dia butuhkan, apa yang dia minati gitu, kita bisa tawarkan juga sebenarnya hampir sama kita caranya. Mau nggak kita ikutan kegiatan yang kamu suka, kan Mama lihat kamu suka gambar gitu ya, gimana kita ikut tes gambar atau ikut komunitas gambar misalnya gitu ya. Jadi anak gitu ya diminta gitu ya atau kita ajak untuk bisa mengikuti hal dari mulai yang dia sukai. Biasanya tuh orang atau anak-anak yang meskipun apa tuh dia akan juga tergerak gitu ya kalau kita mulai dari sesuatu yang disukai. Jadi mungkin itu bisa jadi langkah gitu ya untuk membangun kemampuan sosialisasi pada anak yang lebih. Itu mungkin ya sedikit tambahan dari saya. Iya, semoga membantu ya, Ibu ya. Tadi sudah dibahas juga lebih detail di saat pertanyaan organisasi. Saya izin lanjut dulu. Oke, ini ada lagi dari Ibu Elis Suciati. Assalamualaikum. Anak saya nilainya lumayan bagus, tetapi sejak kelas 2 dijauhi Mm-mm. sama teman-temannya sampai satu saat presentasi dari hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya saat itu kayaknya ada provokator. Temannya temannya saya cenderung anak tersebut banyak uang dan supaya lebih dekat sama dia. Kejadian itu terjadi di saat presentasi kerja kelompok itu. Sampai-sampai anak saya nangis di sekolah karena mungkin gak kuat eh, mentalnya mungkin kita gitu ya. Mohon pencerahannya. Jadi begini mungkin ya maksudnya Bu Nabila ya. Mm. Ada di saat kelas 2 ada Mm. kejadian di satu presentasi di mana ada teman-temannya yang memprovokatori untuk tidak ini ya berteman dengannya dan anak tersebut memiliki apa ya mungkin ekonomi yang lebih baik dan anaknya sekarang jadinya pada saat itu kena apalah mentalnya sedikit ini. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih gimana nih bantuannya untuk anaknya. Oke, Gitu. baik. Oke, Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya gitu ya. Mungkin ini jatuhnya arahnya udah ke arah bullying gitu ya. Pertama gitu ya, ketika menemukan kasus seperti ini, coba segera diskusikan dengan pihak sekolah gitu ya, karena kan yang terjadi di sekolah gitu ya, terjadi bukan di lingkungan rumah gitu ya, terjadi di lingkungan sekolah, itu juga berdasarkan penilaian anak. Coba diskusikanlah dengan pihak sekolah gitu ya, entah itu dengan wali kelasnya, entah itu mungkin dengan teman dekat si anak juga gitu ya, apakah kejadiannya benar seperti itu, apakah lalu penanganan dari sekolah seperti apa, karena ketika saya seperti ini gitu ya, kita harus bekerja sama gitu ya, istilahnya antara kita pihak sekolah, kita sebagai orang tua pihak sekolah dan juga pihak-pihak lainnya yang apa namanya di lingkungan anak gitu ya. Karena kan kalau menurut saya ini mah kasusnya udah ke arah bullying gitu ya, akan mempengaruhi juga tadi gitu ya bagaimana kualitas mental si anak, bagaimana dia juga apa namanya keinginan untuk ikut masuk sekolahnya dan lain sebagainya, itu yang motivasi belajarnya itu akan sangat berpengaruh gitu ya, banyak banget pengaruhnya terhadap perkembangan anak secara umum dari bullying yang dia terima. Makanya ketika punya kasus seperti ini gitu ya, ibu segera konsultasikan gitu ya, segera diskusikan dengan pihak sekolah gitu ya, dengan keluhan si anak dan misalnya gini kayak Bu, ini anak saya tuh katanya di sekolah seperti ini gini 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 gini. Apakah betul? Lalu bagaimana ya solusinya gitu ya? Jadi sekolah mau seperti apa? Apakah misalnya dipertemukan misalnya dengan si temannya apa yang menemukan apa namanya menyebabkan seperti itu, didamaikan misalnya gitu ya, atau memang ada kendala-kendala lainnya dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini apa ya namanya kasus-kasus bullying ini memang selalu menjadi PR besar sekali ya dengan pendidikan kita gitu ya. Hampir nggak terjadi di berbagai jenjang mau sekolah termahal sekalipun kayaknya saya tetap menemukan aja gitu ya kasus bullying seperti ini. Jadi perlu kerjasama yang tepat gitu ya antara kita dan pihak sekolah. Tentu juga harus apa namanya meyakinkan bahwa si korban ini jangan sampai terus-menerus jadi korban gitu ya, dia hanya apa namanya merakati sendiri gitu ya, jadi dia nggak bisa speak up, tapi Gitu. dia hebat ya udah mau cerita sama ibu, dia kita bisa apresiasi juga si anak, kita terima kasih karena dia udah mau cerita, udah mau sharing,
kita ajak, kita bilang gitu, boleh nggak mama gitu ya atau ibu kita bilang ke sekolah gitu ya, supaya kita tahu nih bagaimana caranya supaya kamu nggak diejek terus misalnya, nggak dijauhin terus misalnya seperti itu. Jadi perlu kerjasama yang baik antara pihak orang tua dan juga pihak sekolah supaya si kasus bullying ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu mungkin ya sedikit dari saya. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Jadi seperti itu ya, Ibu. Ya, Ibu Elias ya. Jadi mungkin didiskusikan dulu dengan pihak sekolah ya, karena memang kejadiannya di sekolah. Dan memang hal seperti ini bisa dapat ya kalau untuk dengan temannya gitu. Terima kasih. Ini karena sudah di 10.33 ya, kita akan berikan dua pertanyaan lagi saja ya untuk Bu Nabila ya. Silakan karena memang sudah sesuai waktu yang kita sediakan ya. Baik, ini ada Ibu Ria Ramadhani. Assalamualaikum Ibu, mau bertanya bagaimana agar anak lebih mendengar orang tua, Recording stopped. temannya, orang tua dibanding temannya, padahal sudah membangun bonding gitu antara orang tua dengan anaknya. Gimana nih, Bu? Oke, baik. Pertama gitu ya, ibu ini mah harus kita pahami dulu gitu ya, bahwa memang karakteristik remaja itu gitu ya, mereka lagi senang-senangnya bersosialisasi, lagi senang-senangnya berteman gitu ya. Mungkin bukan berarti dia nggak mendengarkan kita gitu ya, tapi mungkin di posisi dia, di posisi anak remaja itu, peran temen itu besar banget dalam eh, hidup dia lah, biasanya gitu ya. Ketika dia lagi remaja, mungkin kerasa juga waktu kita remaja gitu ya, kita lebih senangnya tuh ya main sama teman-teman, teman pakai apa tuh mau ikut, teman ikut kegiatan apa kita juga pengen ikutan gitu ya. Jadi influencing gitu ya, atau pengaruh dari temen itu tuh besar banget karena memang itulah karakteristik remaja gitu. Karena di situ dia lagi membangun relasi pertemanan, lagi senang-senangnya berteman gitu ya. Jadi memang itulah fasenya yang memang kita sebagai orang tua gitu ya perlu pahami betul gitu ya. Kan tapi gitu ya, terus peran kita sebagai orang tua seperti apa deh, seperti apa dong gitu ya, ketika menghadapi anak remaja ini. Apakah jadi kitanya nggak pernah didengerin sama anak gitu ya? Bukan seperti itu. Jadi kita tetap hadir gitu ya. Kita bilang gitu ya sama anak bahwa it's okay gitu ya kalau kamu mau main sama teman, mau apa ikut teman selama hal itu positif, selama hal itu baik gitu ya, mama akan dukung gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang menurut kamu itu kayaknya kok berbahaya atau sesuatu yang nggak sejalan dengan apa yang kamu yakini, nggak sejalan dengan apa yang mama ajarkan gitu ya, diskusikan sama mama ya, ngobrol sama mama ya. Usahakan kita nggak tadi gitu ya, seperti saya bilang, jangan langsung menghakimi, jangan langsung marah gitu ya, misalnya gitu ya, contoh gitu ya, kita nggak dengar, ah tadi teman aku ngajakin aku ngerokok misalnya gitu ya, terus kita kan pasti langsung gimana nih gitu ya. Usahakan kitanya tetap tenang meskipun hati bergejolak gitu ya. Kita tanyakan, terus kamu seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Karena kan belum tentu teman yang ngajak anak tuh langsung Recording ikut-ikutan in gitu ya. progress. Belum tentu anak tuh langsung menganggap itu hal yang keren juga. Jadi kita ajak dulu diskusi gitu ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang itu menurut kamu baik atau enggak gitu ya. Itu kan sebenarnya hal yang kita lagi memasukkan juga nilai-nilai yang kita pegang gitu ya. Pada ujungnya dia akan ikut kita atau enggak itu adalah pilihan anak sebagai individu gitu ya. Kita sebagai orang tua kan nggak akan pernah bisa selalu ngekorin anak, selalu pengen anak itu sesuai maunya kita kan nggak bisa. Ya dia tetap punya kebebasan hak untuk menentukan apa yang terhadap diri dia sendiri lah, dia seperti itu. Tapi setidaknya kita selalu hadir, kita selalu mau mendengarkan apa tadi tadi kan sudah membangun bonding gitu ya. Jadi diharapkan gitu ya, sebenarnya udah bisa lebih enak kita selalu bilang bahwa kalau ada sesuatu hal cerita sama mama ya. Kamu komunikasikan sama mama, kamu bilang sama mama apa yang menurut kamu kayaknya kok tidak membuat kamu nyaman, membuat kamu sedih misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa eh, apa namanya dicoba dilakukan gitu ya untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak sebagai orang tua. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Bu Nabila. Seperti itu ya, Ibu Arya ya. Jadi memang kita
harus banyak-banyak ngobrol ya sama anak ya, dicari tahu dulu, terus pelan-pelan gitu ya supaya anak lebih bisa mendengarkan juga apa yang orang tua maksud seperti itu. Intinya, ini ada pertanyaan terakhir nanti ya untuk Bu Nabila. Tapi sebelum itu saya izin jawab dulu. Ini dari Ibu Yunita Aryani. Mau Bu gimana cara bayar dan ingin tahu kelanjutan informasi tentang anak saya. Baik, Ibu di bawah ini kita sudah kirimkan ya link untuk pembayaran dari masing-masing sekolah. Jadi Ibu Yunita tinggal cek anak Ibu Yunita dari sekolah mana dan bisa dilakukan pembayarannya di link yang sudah tertera di bawah ini. Bisa diikutkan nanti ya prosedurnya, tinggal diisi data, nama siswa, tanggal lahirnya jangan sampai salah, dan untuk nama sekolah sudah tertera ya, dan bisa dilanjutkan dan pilih juga metode pembayarannya seperti apa, dan bisa dilakukan pembayaran langsung. Begitu ya Ibu Yunita ya. Nanti mungkin kalau memang ada yang masih kurang pahami bisa di chat kita di admin. Lanjut, izin Bu, buku laporan asesmen ini dari Ibu Juni Francisca. Buku laporan asesmen psikometri anak saya belum bisa dibuka, mohon petunjuknya. Ya, ini nanti bisa ini ya, diinstruksikan melalui WhatsApp, tapi sebelum itu Ibu Juni bisa cek dulu ya keterselesaian dari tes anaknya, apa sudah selesai sehingga bisa dicek juga hasil tesnya seperti apa. Begitu ya Ibu Juni ya. Oke, ini tim kita juga sudah cek melalui admin. Baik, ini nih yang terakhir nih pertanyaan ya untuk hari ini Ibu Nabila. Izin bertanya Ibu Nabila dari Ibu Kartika, ketika anak sudah didiagnosa depresi, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan? Karena itu membuat orang tua juga bingung harus bagaimana. Mohon triknya, mohon trik mudahnya ya Bu Nabila. Gitu. Oke, Silakan Bu. baik. Sebenarnya kalau misalnya memang sudah didiagnosa gitu ya, pasti biasanya ahli yang mendiagnosa gitu ya, entah itu psikiater atau psikolog gitu ya, pasti akan memberikan entah itu terapi gitu ya. Kalau psikiater akan memberikan biasanya mungkin obat gitu ya. Kalau psikolog pasti akan memberikan terapi-terapi tertentu gitu ya. Biasanya gitu ya, sebagai orang tua saya selalu meminta menyuruh kembali kepada ahli yang menangani gitu ya, karena meskipun bentuknya depresi sebenarnya kan pasti penanganannya akan berbeda sekali tergantung masing-masing anak seperti apa gitu ya. Untuk lebih detailnya sebenarnya gitu. Jadi ketika misalnya anak sudah didiagnosa depresi gitu ya, buat Ibu Kartika gitu ya, mungkin bisa konsultasikan juga gitu ya kepada ahlinya gitu ya, sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan, apa yang saya bisa membantu seperti apa, pendampingan apa yang cocok bagi anak gitu ya. Tapi mungkin saya akan menyampaikan sedikit saran gitu ya, tapi mungkin saran saya mungkin hanya sebagai umum gitu ya. Tapi untuk detailnya saya harapkan mungkin Bu Kartika bisa untuk diskusikan langsung dengan ahli yang mendiagnosa anak gitu ya. Tapi ini seperti ini. Ketika anak depresi gitu ya, jangan salah artikan bahwa anak akan selalu kayak gloomy gitu ya, akan selalu kayaknya tuh sedih, mengurung diri. Mungkin ada fase itu, tapi nggak selalu ada di fase itu. Jadi kadang mungkin kita bingung Kak, kalau pas lagi anak lagi di fase dia ngurung diri, nggak mau bersosialisasi, nggak mau makan, tidur berantakan gitu ya, mungkin kita bingung. Tapi ketika dia udah melewati fase itu, kita hadir buat anak, kita bilang gitu ya, Mama akan selalu ada di sini. Kamu apa yang kamu mau Mama lakukan, apa yang kamu mau Mama lakukan gitu ya untuk bisa membantu kamu gitu ya. Mungkin sesimpel gitu ya kita nawarin mau dibikinin makanan favoritnya nggak ya, atau kita jalan-jalan sore yuk keliling-keliling santai gitu ya, nggak usah bahas depresinya, nggak usah bahas masalahnya ya, kayak "Ya, jalan-jalan aja gitu ya, membangun lagi bonding antara anak dengan orang tua gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya, mungkin itu bisa membantu anak merasa bahwa dia tuh nggak sendiri lah gitu ya, setidaknya dia merasa bahwa ada orang tua yang siap hadir mendampingi dia. Kadang saya paham gitu ya, sebagai orang terdekat gitu ya, menghadapi orang yang dengan gangguan mental gitu ya, dengan depresi dan lain sebagainya, kita tuh suka bingung gitu ya, terlalu dekat takut orangnya risih, terlalu jauh takut orangnya merasa jadinya pas dia sendiri nggak punya yang bantu gitu ya. Tapi setidaknya kita mencoba untuk menawarkan sama si anak gitu ya, kamu mau mama melakukan apa, misalnya kayak enggak, aku nggak mau mama apa-apa, ya udah mama masakin ini mau gitu ya misalnya ya, yang sederhana-sederhana aja gitu.
misalnya kita beli baju yuk misalnya gitu ya. Kamu lagi senangnya baju seperti apa misalnya, atau kita beli ini yuk peralatan hobi dia misalnya gitu ya, hobi gambar atau hobi bermusik misalnya gitu ya. Hal-hal yang bisa membangkitkan lagi minat dia terhadap sesuatu, mungkin itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi secara detailnya gitu ya, apa yang dibutuhkan, saya harapkan sih diskusikan lagi gitu ya dengan ahli yang menanganinya, yang mendiagnosa anak, supaya kebutuhan anak tuh bisa lebih tepat gitu ya, dan lebih pasti atau lebih optimal gitu ya, kita bisa membantu anak melewati fase ini gitu ya, agar dia bisa lebih optimal lagi menjalani kehidupannya. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Terima kasih banyak Bu Baik, pertanyaannya. terima kasih Ibu Nabilah untuk di pertanyaan terakhirnya ya. Begitu ya Ibu Kartika ya. Memang selain untuk meminta anak atau menanyakan, sebaiknya orang tua harus berbuat apa gitu ya untuk anaknya yang mereka senangi, atau beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pasti juga harus ditanyakan ya pada pihak yang mendiagnosa dari anak tersebut, sehingga selaraslah dengan apa yang perlu ibu lakukan dan yang dibutuhkan dengan anak gitu. Baik, sesuai yang apa yang saya sampaikan tadi, dua pertanyaan terakhir sudah harus dicukupkan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di bawah terkait teknis pembayaran. Bapak Ibu ya, terima kasih banyak untuk antusiasnya Bapak Ibu semuanya, orang tua, untuk pertanyaannya dan diskusinya hari ini. Mungkin ke operator saya izin untuk di-share screen lagi terkait teknis pembayaran, biar kita remind lagi terakhir. Maaf Ibu, untuk pembayaran apakah ada BCA virtual account? Oke, ini saya bantu jelaskan dulu ya. Oke, jadi eh, ya, jadi tadi ini memang sudah dijelaskan ya, dan beberapa pertanyaan juga mengarah ke bagaimana cara klaim atau mendapatkan hasil tes anak di dalam bentuk PDF full report dan proses pembayaran. Ini saya coba jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya, terakhir ya. Nanti di sini ada tata cara diskonnya, mulai dari kita nanti setelah webinar ini, tim admin akan share seluruh link yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya. Jadi nanti link pembayarannya akan dikirim ke WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Terus silakan diklik linknya, diisi data anaknya, diisi data diri anaknya secara lengkap dan sesuai ya, sesuai mulai tanggal lahir, nama lengkap gitu ya. Lalu silakan lakukan proses pembayaran, lakukan proses pembayaran di mana nanti silakan dipilih metode mana yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu gitu ya. Lalu buku laporan setelah dibayar nanti akan langsung bisa diakses di akun masing-masing seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya Bapak Ibu ya, dengan 25.000 saya ingatkan lagi bisa mendapatkan full PDF report dari hasil tes anak-anak yang akan didetailkan nanti masing-masingnya. Seperti apa sih sebenarnya potensi diri, terus minat bakatnya gitu ya. Termasuk nanti bagaimana dari sisi seluruh kepribadian komprehensifnya, dan nanti bagian data kesehatan mental juga ada. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Ibu ya hari ini ya. Hari ini bisa banget untuk diklaim diskonnya 93% ini, dan bisa mendapatkan hasil tes anaknya dalam bentuk PDF report gitu ya. Ini terakhir, selain ini saya juga ingin mengingatkan pada orang tua di sini ya, dibantu untuk di-follow Instagram kita ya, Instagram kita Aposis. Dan anak-anak sudah follow, dibantu di-follow, kita juga akan ada memberikan konten-konten yang relate ya, yang sesuai, yang berhubungan dengan bagaimana ya orang tua, dengan hubungan orang tua dengan anak, sesuai dengan tes juga yang dibutuhkan oleh anak-anak, potensi dirinya seperti apa, itu juga ada di Instagram kita. Jadi silakan di-follow di Aposis, Instagram Aposis kita. Terus ini mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Dan sebelum itu saya akan info juga bahwa Ibu Nabila ini, kita juga buka sesi konsultasi khusus dengan Ibu Nabila sebenarnya. Jika ada orang tua yang ingin mendiskusikan gitu ya, atau ngobrol tentang anaknya gitu ya. Gimana cara menghadapi anak atau membantu perkembangan anak seperti yang tadi ditanyakan oleh orang tua beberapa di chat, itu bisa kita punya sesi khusus sendiri untuk psikolog dengan Ibu Nabila ini gitu ya, diskusi, konsultasi kita punya. Jadi kalau memang mau, nanti bisa chat kita ke admin, kita akan kasih tahu prosedurnya seperti apa gitu. Jadi nanti bisa bertemu Ibu Nabila langsung, dan dengan
room seperti ini gitu ya, bisa diskusi gitu, ada tahapannya. Oke nih, tadi Instagram yang saya maksud ini ada aposis.id ya teman-teman ya, dan Bapak Ibu ya, bisa di follow langsung nih aposis.id, ini logonya kelihatan di sini. Aposis silahkan di follow, konten-kontennya insya Allah sangat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan siswa juga tentunya. Jadi silahkan di follow, kita tunggu ya Bapak Ibu. Dan mungkin sudah 10.48, saya izin untuk menutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas waktunya ya yang bertahan sampai akhir dan diskusinya juga. Sebelum kita tutup nih, saya mau minta closing statement nih dari Ibu Nabilah mungkin untuk penutup di webinar hari ini. Oke. Silakan Ibu sedikit lagi. Oke, mungkin sedikit closing statement-nya adalah kita sebagai orang tua semoga tidak lelah gitu ya untuk membersamai anak-anak kita dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mungkin sebagai penutupnya gini ya, saya selalu percaya bahwa orang tua bahagia itu akan melahirkan dan menumbuhkan anak yang bahagia. Jadi kalau kita pengen anak kita bahagia, anak kita punya potensi yang optimal, kita juga sebagai orang tua juga harus bahagia juga. Itu mungkin sedikit closing statement dari saya. Terima kasih banyak untuk pagi menjelang siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Nabila untuk closing statement-nya. Sangat-sangat menyemangati ya. Baik, dan dari materinya juga makasih banyak Ibu Nabila semua tanggapannya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Nabila bisa membantu ya, membantu mungkin ada hal-hal yang cukup menjengkel untuk orang tua, untuk hubungan dengan anaknya pada hari ini cukup tercerahkan lah dengan hadir di webinar kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Untuk penutupnya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih juga pada tim OSIS juga semuanya. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.